Pada pengingat Gelong, kebenaran situasi tiba-tiba sadar pada Lu Yun. Pohon Dao bukanlah harta karun tanpa pemilik. Ada sekelompok monster berambut panjang merah yang melindungi lapisan ketiga dan menghentikan makhluk abadi memetik buah Dao asal mereka. Untuk alasan itu, jalan keabadian berhenti di alam Dao asal. Inti pohon yang diperebutkan makhluk abadi ini kemungkinan besar palsu. Lu Yun mencium bau permainan kotor di tempat kerja di sini. Dengan pemikiran itu, dia perlahan mundur, siap untuk pergi. Memperhatikan niatnya, mereka yang berjaga-jaga di dalam hati. Lagi pula, rumor yang beredar di dunia luar adalah bahwa Kaisar Abadi telah memilih Lu Yun sebagai ahli warisnya dan bahwa pohon ini adalah hadiah yang tersisa untuk pemuda itu. Karena itu, melihatnya mundur dari kompetisi itu cukup melegakan. Bersenandung, ruang bergetar saat tombak perunggu merobek kekosongan dan mendarat dengan kuat di sebelah Lu Yun, memotong retretnya. Riak merah bergelombang di udara, diikuti oleh monster humanoid yang ditutupi rambut tebal berwarna darah. Memanggil dengan tangannya, dia memanggil tombak itu kembali ke genggamannya. Kamu akhirnya datang. Bau busuk yang menakutkan tercium dari monster merah, dan kedatangannya mencemari ruang merah gelap. Gerakan mereda di seluruh adegan ketika setiap abadi berhenti untuk menatap monster yang telah memutuskan Dao abadi dan memblokir akses mereka ke buah Dao asal. Di langit, pedang Sugato dan segel pembalik langit juga berhenti berbenturan satu sama lain dan jatuh kembali ke tanah. Penguasa iblis kabur ke sisi Lu Yun, pemandangan yang membuat tidak puas lebih dari satu makhluk abadi. Benar saja, kamu adalah kepala iblis di dunia keabadian, Lu Yun. Anda telah bersekutu dengan iblis primordial. Seseorang berteriak di bagian atas paru-parunya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya karena perhatian semua orang benar-benar ditempati oleh monster Crimson. Lu Yun membuka mata spektral dan mengamati kerumunan. Sementara dia tidak melihat dewa perdukunan, suku dewa lainnya telah datang secara massal. Bagaimana dengan ini jika kamu bersedia untuk tinggal dan mati di sini, aku akan membiarkan semua yang abadi pergi hidup-hidup, monster Crimson itu menawarkan, mulutnya terbentang lebar membentuk riktus yang jelek. Keheningan yang aneh turun ke atas kerumunan. Apakah kamu mengatakan kamu bisa membunuh kita semua sendirian? Keke penguasa iblis di samping Lu Yun. Dia masih dalam bentuk manusianya, bukan dirinya yang kerangka. Meski begitu, dua api putih menakutkan menyala di matanya, dan pedang Sugato di tangannya melepaskan legiun pedang spektral yang melayang di sekelilingnya. The Sky Turning Seal juga mengungkapkan bentuk aslinya, udara bergetar sebagai tanggapan. Sosok biru pucat mendarat di belakangnya pembangkit tenaga listrik dari cakrawala hijau. Dalam genggamannya, Seal Sky Turning bisa melepaskan kekuatan terbesarnya. Mereka telah bertarung satu sama lain dalam bentrokan tanpa batas beberapa saat yang lalu, tetapi secara tak terduga telah bergabung pada saat ini, beban penuh aura mereka ditujukan pada monster Crimson. Wajah target mereka tidak dapat dipahami karena sepenuhnya tersembunyi di bawah rambut merahnya. Hanya dua mata berdarah yang bersinar, menatap lurus ke arah Lu Yun. Bunuh itu. Seseorang meraung. Itu monster yang menjaga pohon Dao. Jika kita membunuhnya, Dao abadi akan diperbaiki dan kita akan dapat dengan aman mencapai ranah Dao asal. Kehadiran abadi itu seluas laut. Kultivasinya menandai dia sebagai seorang abadi sejati yang rendah hati, tetapi penguasaannya yang luar biasa atas kekuatan abadi dan rohnya yang baru lahir dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang Dao abadi yang telah memutuskan kultivasinya untuk berkultivasi lagi ke alam hampa. Kasus-kasus seperti itu tidak jarang terjadi di dunia pada umumnya. Banyak makhluk abadi yang memiliki tekad yang teguh telah memutuskan kultivasi mereka dengan tegas setelah munculnya alam hampa untuk memulai lagi dari awal. Atas desakan pria itu, kerumunan lainnya melangkah maju dan menatap monster itu dengan tatapan mengancam. Tak satu pun dari mereka khawatir Lu Yu akan mati, yang mereka pedulikan hanyalah membunuh monster ini. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Terkejut, Lu Yun segera menghentikan mereka. Kamu bukan tandingannya. Mundur dan evakuasi tempat. Lupakan pohon Dao. Dengan kelompok monster merah di sini, tidak ada yang akan mendapatkannya. Apa? Penguasa iblis dan pembangkit tenaga listrik dari cakrawala hijau bergetar, karena mereka memperhatikan kata-kata Lu Yun. Mereka dan grup monster ini bukan satu-satunya di sini. Seolah diberi isyarat, dunia menjadi gelap seperti bayangan berdarah yang menetap di tanah ini. Cairan kental berwarna merah seperti darah muncul di langit di atas, dan sepasang mata merah menyala berkedip di dalamnya satu demi satu. Di kedalaman langit yang gelap, banyak senjata Dao tergantung di udara, memancarkan cahaya dingin dan siap menyerang kapan saja. Rasa dingin yang menakutkan mengalir di punggung semua orang yang hadir. Satu monster yang memegang senjata Dao dapat dengan mudah ditangani jika semua orang menyerang bersama, tetapi legiun makhluk berambut panjang. Bahkan 9 kaisar surgawi dari generasi sebelumnya akan dilenyapkan sama saja. Di alam ini,
Makhluk abadi tidak dibatasi oleh dao abadi dan bebas untuk mendekati pohon dao, tetapi juga, itu juga berarti monster merah yang mengisi lapisan ketiga pohon memiliki kebebasan penuh untuk melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa pandang bulu dan membunuh semua orang di sini. Lu Yun, aku akan membiarkan mereka pergi selama kamu tetap di sini. Bagaimana Anda memutuskan? Dengan tatapan kejam, monster Crimson mengulangi pertanyaan sebelumnya. Kali ini, mata orang banyak tertuju pada pemuda itu. Namun, tidak ada yang benar-benar percaya dia akan mengorbankan hidupnya demi orang asing, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang memusuhi dia. Baik, Lu Yun tiba-tiba berbicara. Aku akan tinggal di sini, jadi biarkan mereka pergi. Monster merah itu membeku selama sepersekian detik, sementara makhluk abadi yang berkumpul juga ternganga padanya. Ledakan, Lu Yun mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan melepaskan Path of Ingress putih dari telapak tangannya. Harta karun itu merobek kekosongan di dalam alam pohon dao dan membentuk jalan menuju dunia luar. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan menghentikan sirkulasi kekuatan abadi di dalam dirinya sebagai isyarat menyerah. Secara tidak pasti melintas di wajah monster di depannya dan legiun yang menunggu di langit. Lu Yun memang telah menyerah dan meninggalkan segala bentuk perlawanan. Desir-desir-desir, hal-hal seperti pembuluh darah terbentang dari cakrawala dan melingkar di sekelilingnya. Ini adalah makhluk-makhluk ular di wilayah luar makam ilahi di bawah Gunung Agung. Lu Yun sedikit mengernyit, tapi tidak bergerak untuk melawan. Anda memiliki 3 napas untuk berangkat. Bertahan terlalu lama dan kamu mati, kata monster merah tua itu dengan dingin. Kita pergi. Semua orang segera bereaksi. Dewa di sekitar area itu bergerak dan mengarahkan pedang abadi mereka untuk terbang di sepanjang jalan masuk dan keluar dari alam ini. Dalam waktu kurang dari 3 napas, kerumunan telah mundur seperti air pasang surut. Dalam prosesnya, Lu Yun menerima niat baik tanpa batas yang menyatu menjadi buah karma yang berkilau, bahkan saat makhluk ular seperti pembuluh darah membungkusnya dalam kepompong raksasa. Aku tahu ini adalah dirimu yang utama, jadi kali ini kamu, apakah kamu meledakkan diri? Teriak monster Crimson di tengah kalimatnya. KABOOOOM. Mengaum dan melolong dengan tidak percaya, tidak pernah terpikir oleh monster Crimson bahwa Lu Yun akan meledakkan dirinya sendiri. Manusia itu meledakkan dirinya dengan sangat teliti hingga tidak ada secuil pun pecahan jiwa yang tertinggal di dalam debu. Makam Kaisar Abadi, di luar batas pohon dao. Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen memotong sosok-sosok menyesal, terperangkap saat mereka berada di dalam dunia keabadian yang dimanifestasikan oleh roh Lu Yun yang baru lahir. Namun, mereka perlahan-lahan menang dengan mengoordinasikan upaya mereka. Banyak seni tempur yang kuat berlayar bersama-sama, menghancurkan citra itu lagi dan lagi. Segera, tampaknya, seni roh yang baru lahir akhirnya akan runtuh. Bersenandung, roh Lu Yun yang baru lahir tiba-tiba berkontraksi dengan sendirinya dan menghilangkan dunia, bahkan saat fisiknya perlahan menyatu menjadi ada. Roh saya yang baru lahir ada di dalam neraka dan saya telah menyimpan semua barang berharga saya di dalam Tome of Life and Death. Bahkan jika tubuh fisikku mati, aku bisa memperbaikinya dengan kekuatan reinkarnasi. Terlebih lagi, tubuh fisik yang dimurnikan oleh reinkarnasi bahkan bukanlah tubuh baru, tapi tubuh asliku, kurasa aku sebagus kematian. Pada tahap ini, gumam Lu Yun pada dirinya sendiri saat dia melayang di udara. Tapi itu tetap bukan alasan untuk ceroboh. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di luar sana yang dapat menyerang roh saya yang baru lahir melalui tubuh fisik saya. Dia menghela nafas panjang. Seandainya dia benar-benar ditangkap oleh monster Crimson, mereka bisa saja menemukan rohnya yang baru lahir melalui tubuhnya. Kemungkinan besar, mereka mungkin memiliki metode khusus yang memungkinkan mereka untuk menarik rohnya yang baru lahir keluar dari neraka dan menjebaknya di dalam tubuhnya. Apa yang kamu bicarakan? Abadi, Wu Tulong dan 2 lainnya telah mendengar setiap suku kata yang dia ucapkan. Mereka memandangnya dengan takjub dan terkejut. Dia jelas meninggalkan rohnya yang baru lahir bersama mereka, tetapi fisiknya juga muncul kembali entah dari mana. Fenomena seperti itu menentang pemahaman mereka. Sepertinya kalian bertiga tidak melayani Sword Divine maupun Lu Shenhou. Kalian mencoba menghentikanku memasuki alam itu agar aku tidak ditangkap oleh monster berambut panjang, kan? Anda sudah tahu kebenaran tempat itu. Lu Yun memiringkan kepalanya dan mengamati ketiga pria itu. Kakak senior, saya bisa merasakan kekuatan di dalam diri Anda masing-masing yang memengaruhi pikiran Anda. Izinkan saya untuk desir. Tangannya melesat ke depan dan mencengkeram udara dan tombak perunggu muncul di genggamannya. Rohnya yang baru lahir bergetar di dalam neraka dan mengedarkan sejumlah besar kekuatan abadi di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Waktu reinkarnasi, bunuh. Dengan bisikan lain, Lu Yun membidik dengan hati-hati dan menyerang dengan tegas.
Apa? Tulong dan yang lainnya membeku di tempat, lengah oleh serangan tiba-tiba Lu Yun, dan melalui senjata Dao, tidak kurang. Kekuatan waktu berputar di sekitar Lu Yun dan membekukan segalanya dalam jarak 20 meter di sekelilingnya. Dia mendorong ke depan 3 kali berturut-turut dengan cepat dengan tombak, setiap gerakan mendarat di tengah alis pria dengan akurasi yang tepat. Domain waktu hancur setelah beberapa saat, membuat Lu Yun pucat gemetar dan gemetar. Gedebuk. Pria muda itu terengah-engah dan berlutut. Aku hanya bisa menggunakan domain waktu selama 1 tarikan nafas, dan itu menghabiskan seluruh energiku setelah melakukannya. Dia terus mempelajari 2 senjata Dao setelah mendapatkannya, menyebut mereka tombak waktu dan kapak ruang. Setelah naik ke keabadian, dia menggunakan formula Dao untuk menyimpulkan 2 seni tempur yang menakjubkan dari 2 senjata Time Domain dan Space Domain. Di dalam kerajaan neraka, dengan kekuatan seluruh dunia yang dimilikinya, dia bisa menggunakan kedua domain ini sesuka hati. Domain waktu, khususnya, dapat menghentikan dan bahkan membalikkan aliran waktu. Tapi di luar dunia akhirat, dia hanya bisa mengandalkan cadangan energi pribadi, jadi pembekuan waktunya berlangsung selama 1 detik dan menghabiskan semua kekuatan abadinya dalam prosesnya. Sepertinya aku seharusnya tidak terburu-buru menggunakan 2 seni tempur ini sebelum aku mencapai alam abadi Dao. Lu Yun meminum beberapa pil untuk memulihkan kekuatan abadi, lalu berlari di depan ketiga pria itu. Aku tidak tahu siapa yang menarik talimu, tapi karena kita memulihkan bunga Dao bersama-sama, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu berada di bawah jempol orang lain. Dia menghela nafas. Mereka seharusnya menjadi penguasa Dao juga. Tapi setelah menjadi korban benih jiwa, berkah bunga atas mereka telah terhalau dan malah berkumpul di King Yu. Dengan mengetuk alis mereka dengan tombak waktu, Lu Yun telah menyegel roh mereka yang baru lahir, sebuah tindakan yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan seni tempur lain waktu. Syukurlah, seni observasi roh saya yang baru lahir menghabiskan sebagian besar kekuatan Anda, atau domain waktu saya mungkin tidak menahan Anda di tempat. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim ketiga pemuda itu ke kerajaannya di neraka. Atau, lebih tepatnya, ke dalam wilayah kehidupan yang lahir dari tata letak kebangkitan. Aku merasa Gelong menyuruhku mengejar benda itu supaya aku tahu apa sebenarnya itu. Dia merasa seperti akhirnya mengerti niat pelayan tua itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pohon Dao. Tanpa batasan Dao abadi, monster berambut panjang akan mengerumuni daratan sejauh mata memandang. Siapapun yang mencoba memperbaiki harta karun itu akan segera menemukan diri mereka dalam misi kematian. Namun, jika dia bisa menyelinap ke dalam alam pohon Dao melalui 10 raja Yamannya, akan ada kesempatan baginya untuk menghancurkan pohon di sana. Karena dunia itu sendiri melindungi pohon dan mencegah siapapun mengucapkan namanya, Gelong tidak punya pilihan lain. Untuk menyampaikan kebenaran masalah ini kepada Lu Yun, satu-satunya resolusi adalah memasuki dunia pohon Dao. Hanya di sanalah nama dan metode untuk menghancurkannya bisa diucapkan. Tapi itu masih tidak menjawab mengapa Kaisar Abadi ingin aku pergi ke sana. Yah, karena pohon Dao adalah larangan, aku mungkin juga akan membelikanku segel penaklukan abadi. Lu Yun melihat ke tengah makam. Di sana, segel penaklukan abadi menerangi cakrawala dengan pancarannya yang agung. Di atasnya, bayangan samar segel besar bisa dilihat. Itu tidak memiliki aura tinggi dan kuat yang sama yang dipancarkan oleh segel pembalik langit, tetapi ada kualitas dunia lain tentangnya, seolah-olah itu berdiri di atas semua makhluk hidup. Hei, beberapa tikus kecil ingin mengambil part of Ingress dariku, Apakah ini cara Anda mengucapkan terima kasih? Seringai tiba-tiba melayang di bibir Lu Yun. Memanggil dengan tangannya, dia mengubah harta karun yang menghubungkan pohon Dao ke makam kembali menjadi seberkas cahaya putih yang terbang kembali ke telapak tangannya. Saat dia melakukannya, 100 orang abadi mengikuti jalan dan mengelilinginya. Serahkan jalur masuknya. Tunggu, ini kamu, Lu Yun. Kamu tidak mati. Para abadi membeku ketika mereka mengenalinya. Aku sudah menemukan kebenaran di balik tempat itu, jadi aku hanya mengirim replika untuk membawa kalian semua keluar. Lu Yun tidak mengedipkan mata sebelum memberikan kebohongan yang terang-terangan. Apakah kamu di sini untuk mencuri hartaku sekarang? Bicara tentang rasa terima kasih. Astaga, cahaya ungu menyihir melintas di antara jari-jarinya saat Violet Grave muncul di tangannya. Nyah, perintahnya dengan dingin. Tidak perlu takut padanya. Seseorang mendesak. Jangan lupa, klan kita telah membentuk aliansi, pembunuh Lu Yun. Ini dia, benar dalam daging. Petir ungu menyelimuti pembicara, seolah-olah dia bermandikan listrik. Dia adalah seseorang dari klan Z dari Thunder Gale Major. Ada 100 dari kita dan hanya 1 dari dia. Faktanya, kita semua juga abadi. Apakah kita seharusnya takut padanya karena kesepiannya? Mereka yang bisa memasuki makam Kaisar Abadi semuanya adalah elit dari faksi mereka dan keabadian sejati yang naik ke atas. Selain itu,
Beberapa adalah dao abadi yang telah memutuskan kultivasi mereka untuk melangkah ke alam hampa. Siapapun yang cukup berani untuk melakukannya adalah sosok yang luar biasa dari tekad dan tekad yang besar, jadi tentu saja mereka tidak akan dengan patuh mengikuti garis di depan Lu Yun. Lebih-lebih lagi, teriak abadi lain dari pembunuh Lu Yun, saya dapat mengatakan bahwa Lu Yun yang kita lihat sebelumnya adalah dirinya yang sebenarnya. Bahwa dia berhasil keluar dalam keadaan utuh berarti dia adalah sekutu iblis yang telah memutuskan dao abadi. Mereka hanya mengadakan pertunjukan untuk kita. Kita harus membunuh iblis untuk memperbaiki kesalahan dunia. Pembicaranya adalah roh monster yang bentuk aslinya adalah ular laut perak. Kabut biru keluar dari mulutnya setiap kali dia berbicara, tanda yang jelas dari racun yang kuat. Apakah roh monster laut selatan bergabung dengan aliansi menyebalkan itu juga? Lu Yun menyipitkan matanya. Abadi ini baru saja melarikan diri berkat Path of Ingress-nya, tetapi dia belum menerima niat baik dari kelompok khusus ini. Terlebih lagi, mereka mengejar hartanya segera setelah berhasil keluar, dan bukan saja mereka tidak mundur begitu Lu Yun muncul kembali, tetapi malah berusaha menguasai dan membunuh dermawan mereka. Mereka lebih dari tidak berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Lu Yun untuk mereka. Mereka akan menggigit tangan yang memberi mereka makan. Ini benar-benar membangkitkan kemarahannya. Ular Laut Perak jelas merupakan anggota Pengadilan Laut Selatan. Meskipun Kaisar Laut Selatan belum mengumumkan aliansi dengan Provinsi Senja, keduanya adalah sekutu dalam segala hal kecuali nama. Lu Yun bahkan pernah mengirim kiriman harta karun dalam jumlah besar ke Laut Selatan. Tapi klan ular laut dari Laut Selatan telah memulai aliansi, pembunuh Lu Yun, dengan faksi lain. Itu memicu kemarahannya, dan untuk menambah penghinaan lebih lanjut pada cedera, dia dapat mengatakan bahwa ular besar itu membawa banyak jimat dan pil yang diproduksi di Senja. Lu Yun, kepala Sekte Setan Bintang, kamu sendiri adalah iblis yang mengerikan. Anda tidak hanya membantu Dewa Iblis melarikan diri dari Gunung Agung, Anda juga bekerja dengan iblis dari pohon dao untuk menghancurkan dunia abadi. Semua orang harus membunuhmu karena prinsip. Hari ini, kita akan menjatuhkan iblis ini atas nama dao surgawi. Geram ular laut perak, kami membunuh. Membunuh. Ratusan makhluk abadi menyerang secara serempak, bersatu di belakang permusuhan kolektif mereka melawan Lu Yun. Pedang abadi menyatu menjadi aliran cahaya pedang dan menebas dengan kuat ke arahnya. Oh, bodoh amat. Perintahnya dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan mengirim pancaran tajam violet grave ke langit, membentuk tirai pedang besar yang memotong aliran pedang. Memukul. Seni tempur dituangkan dalam di belakang pedang flawless metode primordial, satu dan semua. Beberapa telah diturunkan dari keabadian besar era primordial, yang lain adalah seni tempur tanpa cacat yang telah disimpulkan dan disebarluaskan oleh Lu Yun dan King Yu ke seluruh dunia. Meskipun Lu Yun menolak aliran pedang dengan satu gerakan, seni tempur merobek dengan momentum yang bisa menyapu langit dan bumi dan menghancurkan penghalang pedangnya. Dia terhuyung mundur dengan gerutuan kesakitan. Lu Yun, racun berkilauan di mata ular laut besar itu. Jika kalian tidak dengan ceroboh memulihkan jalur kultivasi dan memulihkan alam hampa, kami para tetua tidak akan dipaksa untuk memutuskan kultivasi kami dan memulai yang baru. Ular itu pernah menjadi dao misterius yang abadi, tertinggi dan tak tertandingi di dunia abadi. Namun, alam hampa telah mengancam untuk menjatuhkannya dari singgasananya dan membuatnya usang seiring waktu, memaksanya untuk memulai kembali perjalanan sulit menuju keabadian jika tidak ingin dihilangkan oleh dunia. Dengan demikian telah memutuskan kultivasinya untuk melakukan perjalanan melalui alam hampa, dan sekarang telah merebut kembali ketinggiannya yang abadi. Memasukkan formasi langit dan bumi adalah sebuah pilihan, tetapi itu akan mengesampingkan fenomena kenaikan, selamanya menempatkannya di posisi yang lebih rendah daripada makhluk abadi yang naik kehampaan. Yang paling penting, formasi yang didistribusikan Lu Yun tidak dapat diterapkan pada dao abadi. Untuk dao abadi dengan ketabahan mental yang cukup untuk memulai yang baru, mereka memperoleh metode kultivasi mereka dari Provinsi Senja. Metode dasar kekosongan mungkin lebih lemah daripada yang diperoleh dari bunga dao, tetapi itu fleksibel dengan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya dan bekerja untuk setiap makhluk abadi di dunia. Apakah kamu menyesalinya? Sebuah suara tiba-tiba menuntut dalam pikiran Lu Yun. Para makhluk abadi ini mencoba membunuhmu dengan metode kultivasimu sendiri, seni bertarungmu, dan bahkan senjata yang telah kamu sempurnakan. Apakah kamu menyesali tindakanmu? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Apakah kamu tidak menyesalinya? Tidakkah kamu menyesal memberikan semua metode kultivasi, seni tempur, dan harta karun yang berharga kepada para pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih ini? Ketika kamu mati, kamu akan mati di tangan ciptaanmu sendiri. Pergi dari pikiranku. Sebuah suara yang lebih besar menggelegar di benak Lu Yun, menghancurkan pikiran yang mengganggu itu. Berani-beraninya iblis dalam yang sangat kecil mencoba menggoyahkan kewarasanku. Menyesali. Saya tidak merasa menyesal.
Jadi bagaimana jika mereka telah mempelajari seni tempurku dan memperoleh harta karunku? Jika saya menjadi puas diri karena saya telah memonopoli hal-hal itu, saya akan segera jatuh dari tumpuan saya dan dihancurkan bahkan jika saya adalah penguasa terbesar dunia. Jadi mereka menindas, mempermalukan, dan berusaha membunuh saya dengan kreasi dan produk saya sendiri. Terus, itu adalah cobaan yang hanya akan membuatku lebih kuat. Mereka akan mendorong saya untuk terus bergerak maju dan mengincar bintang-bintang. Jika musuhku tumbuh kuat, maka aku akan tumbuh lebih kuat lagi. Apa yang mereka pelajari adalah milik saya, jadi prestasi mereka adalah milik saya. Saya akan selalu selangkah lebih maju dari mereka. Saya hanya bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi jika seluruh dunia melakukannya juga. Karena itu, saya tidak menyesali apapun. Hahaha, alangkah optimisnya kamu, suara berbahaya itu berkomentar lagi sebelum meledak seperti gelembung. Sesuatu sepertinya menyapu pikirannya dan memolesnya, membuat dunia tampak lebih jelas bagi persepsinya. Kultivasinya entah bagaimana telah mengambil lompatan ke depan juga. 6 jalur arwahnya yang baru lahir beredar liar di alam baka, memancarkan cahaya 6 warna ke seluruh alam. Jalan yang telah melewati batas antara ilusi dan kenyataan sedikit lebih mengarah ke kenyataan. Lu Yun menyeka sudut mulutnya dan melihat ratusan makhluk abadi yang berbaris di depannya. Mereka telah mengisolasi daerah itu dan mendatanginya dengan kekuatan badai. Setiap abadi melepaskan seni tempur, mereka meluncurkan serangan terpadu lainnya. Suara mendesing. Lebih dari 100 seni tempur menyatu menjadi penghalang cahaya yang sangat besar dan menghantam Lu Yun, diikuti oleh 100 tebasan energi pedang. Mengingat dia tertembak, akan sulit baginya untuk menghindari pedang bahkan jika dia memblokir seni tempur. Membuka. Lu Yun menggeram, memanggil replika rohnya yang baru lahir dari kehampaan untuk memproyeksikan 24 aspek, mengubah ilusi menjadi kenyataan dan menciptakan dunia di depannya. Memukul. Ledakan. Seni tempur dan pedang abadi menghantam 24 aspek yang dimanifestasikan, menghancurkan gambar itu. Bersama-sama, keabadian sejati yang naik kehampaan lebih kuat daripada gabungan Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen. Membunuh. Lu Yun melompat ke udara dan memanifestasikan semangatnya yang baru lahir lagi, memproyeksikan gunung besar dan membantingnya ke bawah ke abadi dari atas. Gunung Agung. Lu Yun telah memanifestasikan Gunung Agung dengan semangatnya yang baru lahir. Meskipun tidak seluas 24 segi dunia, itu jauh lebih padat dan kuat. Meskipun lebih rendah dari gunung yang sebenarnya, itu masih mewujudkan aura dan kehadiran gunung saat itu menghantam para dewa di bawahnya. Apa ini? Bagaimana dia melakukan ini? Para abadi panik. Mereka belum pernah melihat metode roh yang baru lahir seperti itu sebelumnya dan dengan demikian tidak berdaya sebelumnya. Niat membunuh kolektif mereka langsung hancur di bawah tekanan gunung besar. Setelah menghancurkan iblis batiniahnya, pikiran Lu Yun melampaui sekali lagi dan penguasaannya atas seni dan teknik tempurnya mengambil lompatan maju yang signifikan, terutama metode pengamatan rohnya yang baru lahir. Dia sudah menggunakannya untuk menciptakan seni tempur dari wawasannya tentang 24 aspek dunia. Itu kuat, tetapi kurang dalam substansi karena dia tidak bisa mewujudkan aspek sebenarnya dengan kekuatannya saat ini. Sejauh ini, dia tidak bisa mengamati seluruh dunia abadi. Namun, Gunung Agung berbeda. Lu Yun pernah menatap kehadiran besar itu dengan matanya sendiri dan memahami misterinya yang mendalam. Gunung yang dia wujudkan sekarang sangat dekat dengan penampilan dan kekuatan yang sebenarnya. Jadi ini bukan tentang menciptakan sesuatu dari ketiadaan, saya perlu melihat sesuatu terlebih dahulu sebelum saya bisa mewujudkannya. Pengamatan berarti tidak hanya memperhatikan penampilan, tetapi lebih dari itu kehadiran, kekuatan, dan perilakunya untuk menangkap esensinya, mengubah apa yang terlihat menjadi apa yang nyata. Metode ini mencapai kesempurnaan yang luar biasa ketika roh yang baru lahir menjadi satu dengan objek yang terlihat dan mengubahnya menjadi kenyataan. Saat pikiran Lu Yun semakin menajam menjadi fokus, Gunung Ta'ala tumbuh semakin kuat dan terdefinisi saat menabrak makhluk abadi di bawah. Semua seni tempur, pedang abadi, dan harta karun mereka hancur semudah bubur kertas di bawah tekanannya. Apakah itu seni tempur, atau harta karun? Seseorang berteriak putus asa. Itu adalah Gunung Ta'ala dari Mayor Ta'ala. Tapi bukankah itu hancur? Kabum! Gunung besar itu menabrak lusinan makhluk abadi di bawah tanah, mematahkan tulang dan mematahkan tendon sebelum menghilang ke udara tipis. Ngeri, yang abadi lainnya tidak percaya bahwa Lu Yun telah berhasil menembus batas 100 dan beberapa abadi yang naik kehampaan dan bahkan melukai banyak dari mereka dalam prosesnya. Seni tempur. Itu adalah seni tempur yang tidak diketahui yang memanifestasikan Gunung Agung. Seorang abadi dari Ziklan berteriak. Saya tidak merasakan riak energi batin, jadi dia hanya menggunakan rohnya yang baru lahir.
Dia mengumpulkan kekuatan tanah dengan rohnya yang baru lahir untuk memanifestasikan Mount Exalted. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tanah. Inspirasi menyerang Lu Yun dari seruan tidak percaya pria itu. Roh-roh yang baru lahir terhubung ke surga dan berkomunikasi dengan dunia untuk mengakses kekuatannya, yang memungkinkan saya untuk memanifestasikan kekuatan dan kehadiran Gunung Agung. Mewujudkan realitas masih bergantung pada langit dan bumi, daripada menciptakan sesuatu dari udara tipis. Pencerahan spontan semakin menyempurnakan metodenya. Ledakan. Gunung Ta'ala setinggi 300 meter muncul di atas kepala Lu Yun, menarik gelombang besar kekuatan surgawi untuk memperkuat kekuatannya. Itu 10 kali lebih besar dari gunung sebelumnya. Memang 2 kepala lebih baik dari 1. Seni tempur lahir dari kebijaksanaan kolektif semua makhluk hidup. Menyimpan apa yang Anda ketahui untuk diri sendiri dan menutup diri hanya akan mengarah pada kemunduran dan kehancuran. Pikiran Lu Yun menjadi semakin jernih dan beban seolah terangkat dari dadanya, menandai akhir dari jejak terakhir iblis batiniah dan pengaruhnya. Keputusasaan adalah perkembangan alami setelah melihat seni tempur dan metode kultivasinya sendiri berbalik melawannya. Dengan demikian, iblis batiniah telah berkembang dari waktu ke waktu dan muncul pada saat kritis ini untuk mengujinya. Meskipun hati daunnya yang kuat telah selamat dari interogasi, sedikit frustrasi masih tersisa karena diserang dengan ciptaannya sendiri. Tapi kemudian garis dari musuhnya telah menyalakan percikan dalam kegelapan dan mengirimnya ke jalan yang benar untuk metode pengamatan rohnya yang baru lahir, membantunya mencapai penyelesaian yang sebenarnya dan menyebarkan frustrasinya yang terakhir. Hati Dao sekarang bersih dari pikiran yang mengganggu, imannya diperkuat. Mount Exalted yang saya wujudkan memiliki hubungan yang hebat dengan aspek yang saya proyeksikan sebelumnya, Mount Exalted yang sebenarnya ada di dunia abadi. Dan meskipun sepertinya saya mengurangi ukurannya dengan memproyeksikannya dengan metode saya sebenarnya meningkatkannya kekuatan beberapa kali lipat. Jika saya mulai dengan 24 aspek ketika mewujudkan gunung dan sungai terkenal di dunia, saya dapat mencapai kekuatan yang lebih besar dengan sedikit usaha. Metode pengamatan segi dapat menjadi dasar dari semua metode pengamatan. Sayang sekali bahwa Gunung Agung telah dihancurkan. Tidak mungkin bagi generasi selanjutnya untuk memproyeksikannya. Pikirannya berputar cepat saat berbagai pikiran melintas di benaknya. Aku akan menunjukkan belas kasihan kali ini karena kamu membantu menghancurkan iblis dalam diriku dan memberiku beberapa ide baru. Aku tidak akan begitu baik saat aku bertemu denganmu lagi. Dengan gusar, Lu Yun berputar dan pergi. Ledakan. Setelah kepergiannya, gunung di atas kepalanya meledak dengan keras. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Gedebuk. Masa abadi merosot ke tanah dan terengah-engah. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Apa itu tadi? Gunung Ta'ala yang sebenarnya. Ular laut perak tergeletak di tanah, menjentikkan lidahnya dengan penuh semangat untuk mengatasi keterkejutannya. Gunung pertama jelas diciptakan oleh seni tempur, tapi gunung kedua yang meledak mungkin adalah Gunung Ta'ala yang sebenarnya. Tapi itu sudah dihancurkan. Lu Yun hampir tidak khawatir membiarkan calon penyerangnya pergi. Kekalahan total mereka telah meninggalkan bekas luka mental, dan mereka tidak akan pernah mengumpulkan keberanian untuk melawan Lu Yun lagi. Saat ini, prioritasnya adalah segel penaklukan abadi. Segel itu milik Kaisar Abadi di era primordial, dan telah menjaga dunia abadi, Dao abadi, dan semua abadi di bawah kendali. Hanya harta itu saja yang memungkinkan Kaisar Abadi untuk memerintah dunia bahkan tanpa pohon Dao. Dengan makam Kaisar yang dibobol, cahaya dari segel penaklukan abadi bersinar dengan tepi yang semakin cemerlang. Dewa yang melarikan diri dari dunia pohon Dao telah mengalihkan perhatian mereka dari pohon ke segel. Sama seperti makam lain di dunia tengah, celah raksasa memecahkan makam Kaisar Abadi dan membiarkan cahaya bocor keluar. Mayat-mayat berserakan di tanah di sekitar makam, banyak sekali darah yang membuat tanah menjadi merah. Pertempuran di sini bahkan lebih ganas daripada di dunia pohon Dao. Sementara itu, 28 altar di luar terus-menerus diaktifkan dan diteleportasikan lebih banyak lagi ke dalam makam. Laut Utara, Nefrite Major. Ledakan. Lautan petir terkonsentrasi surut untuk mengungkapkan binatang raksasa mengamuk di dalam awan. Itu adalah kura-kura raksasa sepanjang 10.000 km, dan memiliki pola yang menyerupai 8 trigram pada cangkangnya. Kesengsaraan 4 kali lebih kuat daripada yang biasa, tetapi hanya satu binatang kesengsaraan. Lin Yu dan Lin Xuan berdiri bahu-membahu di bawah awan kesusahan. Mereka dengan mudah melewati fase petir kesusahan dengan penangkal petir Lu Yun namun, hanya satu binatang kesengsaraan yang muncul setelah badai petir. Au! Penyu raksasa meraung dan bergegas menuju Lin Yu dan Lin Xuan. Bunuh itu. Saudara-saudara tidak kenal takut dan mengatur lapisan formasi pembunuhan dengan lambaian tangan sederhana untuk mengaduk binatang itu menjadi daging cincang. Kematiannya tidak membawa esensi kesengsaraan yang diharapkan,
tetapi 2 harta karun bawaan sebagai gantinya. Kesengsaraan mereka menghasilkan harta karun bawaan. Para penonton tersentak kaget, lalu melemparkan diri mereka ke depan dalam hiruk-pikuk serakah. Dengan mundurnya kesengsaraan surgawi, yang abadi menyerang saudara-saudara dengan mengabaikan. Lin Yu dan Lin Xuan telah menarik perhatian ketika mereka meninggalkan dunia tengah dan membuka segel mereka di Laut Utara. Dewa dengan cepat berkumpul untuk mengamati mereka dari kegelapan, dan keserakahan mencengkeram mereka erat-erat ketika sepasang harta karun bawaan muncul. Tidak pernah terdengar harta seperti itu muncul setelah kesengsaraan seorang kultivator, tetapi disinilah mereka, tepat di depan mereka. Ledakan. Sebelum mereka bisa bergerak, gangguan besar mengguncang langit. Pola besar ikan yin dan yang terbentuk di udara, membentang di Laut Utara dan Nefrite Major. Fenomena kenaikan. Fenomena kenaikan saudara adalah sepasang ikan yin dan yang. Kota Dao. Sialan. Khawatir, Wan Feng buru-buru meneriakkan serangkaian perintah. Semuanya bersiap. Siapkan meriam kristal. Bunuh siapa saja yang berani bergerak melawan Lin Yu atau Lin Xuan. Itu tidak perlu, aku akan pergi melindungi mereka. Dengan sukarela terdengar suara serak saat sosok menghilang dengan sekejap. Mereka berdua jenius yang fenomena kenaikannya mencapai mayor, seseorang berseru. Bunuh mereka sekarang. Saudara-saudaranya berasal dari klan Lin, tetapi semua orang melihat mereka sebagai anggota Provinsi Senja dan pengikut Lu Yun pertama dan terutama. Meskipun Provinsi Senja memiliki kumpulan bakat yang mengesankan dalam bentuk klan Qing, Lu, Chen, Sue, dan Yin, Chen Xiao dan Qing Buyi adalah satu-satunya jenius hebat yang pernah muncul dari klan tersebut. Senja tidak membanggakan jenius lain yang fenomena kenaikannya mencakup seluruh jurusan. Namun, fenomena gabungan dari saudara-saudara Lin, menutupi Nefrite Major dan Laut Utara, sebuah fakta yang membuat banyak orang tidak nyaman. Berhenti. Siapa yang berani mengangkat tangan? Terdengar suara mengancam. Seorang pria berambut hijau membuat pemandangan yang indah di langit, muncul entah dari mana untuk berdiri kokoh di kehampaan, kehadirannya setajam dan mantap seperti lembing. Memindai sekelilingnya dengan mata elang, kehadirannya yang luar biasa membentang ke segala arah, mengintimidasi setiap makhluk abadi di daerah itu. Beraninya kalian para kretin berpikir untuk ikut campur dalam kesengsaraan anggota Lin. Anda mengadili kematian. Matanya sangat tajam dan suaranya menggelegar seperti lonceng raksasa, membuat orang-orang di daerah itu tidak mendekat. Kehadirannya membuat bahkan Dao Abadi mundur dengan wajah pucat. Asal Dao Abadi. Sebuah suara panik berteriak. Klan Lin memiliki asal Dao Abadi yang sempurna. 18 roh monster Dao asal tanpa cacat dari Pulau Levitating telah mengguncang dunia abadi dan membuat bingung semua penghuninya. Dengan Kaisar Surgawi sebelumnya yang turun tahta dan generasi baru Kaisar Surgawi belum matang, dunia tidak memiliki cara untuk berurusan dengan faksi roh monster. Tapi sekarang Lin memiliki asal Dao Abadi yang sempurna juga. Klan Lin memenuhi reputasi mereka sebagai klan teratas dunia. Oke, seorang abadi mendecakkan lidahnya karena terkejut. Meskipun mereka menderita pemisahan House Donglin, yayasan mereka tetap tidak terpengaruh. Tunggu, ada yang tidak beres. Kekuatan abadi Dao asalnya belum menetap, masih ada jejak kekuatan abadi Dao misterius. Dia jelas memetik buah Dao asal baru-baru ini, seorang Dao abadi yang lumpuh menyuarakan pengamatannya. Ada rumor yang muncul di makam Kaisar Abadi di dunia tengah, juga monster berambut panjang merah apakah dia memanfaatkan celah itu untuk memetik buah daunnya. Lin Abadi berambut hijau melemparkan pandangan tajam ke Dao Abadi asal lumpuh, yang segera menutup mulutnya. Pembicara itu jelas-jelas mencoba mengelabui makhluk abadi Dao misterius lainnya untuk membuat diri mereka terbunuh. Siapapun yang bergerak melawan Lin Yu atau Lin Xuan akan menemukan klan mereka dimusnahkan, pria berambut hijau mengumumkan dengan dingin, nadanya tajam dan dipenuhi dengan niat membunuh. Keheningan yang menakutkan menahan pemandangan itu. Asal Dao Abadi yang sempurna dipandang sebagai tak terkalahkan di dunia abadi. Tidak ada yang berani menggerakkan jari dengan kehadiran yang begitu kuat, dan tidak ada yang berani berpikir untuk kabur. Dari posisinya di Pulau Levitating, yang terletak di persimpangan perbatasan antara Laut Utara dan Nefrite Major, Golden Light cemberut pada pria itu dan memberi isyarat mengancam dengan tongkat besi hitamnya. Namun, dia juga tidak melakukan apa-apa. Buah Dao asalnya dipetik dari pohon yang sebenarnya daripada yang ditemukan di Pulau Levitating. Bagaimana dia melakukannya? Kebingungan melintas di wajah Golden Light. Pulau Levitating adalah tanah suci de facto dari roh monster purba dan menyimpan banyak rahasia, termasuk buah Dao yang tersisa dari era primordial. Itulah mengapa ada begitu banyak dewa Dao asal tanpa cacat yang muncul dari faksi. Buah Dao asal yang dipetik Lin Abadi, bagaimanapun, langsung dari pohon buah Dao. Akhirnya, ikan yin dan yang di langit melebur ke dalam tubuh saudara-saudara. Harta karun bawaan telah jatuh ke dalam genggaman mereka juga. Kalian berdua,
Pria berambut hijau itu berkata dengan dingin kepada Lin Yu dan Lin Xuan, kembali ke klan bersamaku. Apa, saudara-saudara mulai. Kami mencapai kesepakatan dengan leluhur. Saya katakan kembali dengan saya. Sekarang, bentak pria berambut hijau itu. Paman klan, kami telah bergabung dengan Provinsi Senja dan menjadi penguasa kotanya. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan nada tegas dalam suaranya. Ada hal penting yang harus kami tangani. Mohon maafkan keponakan-keponakan ini karena tidak bisa kembali ke Primus Major bersamamu. Orang-orang bodoh yang tidak patuh. Dengan cemoohan, pria itu meraih saudara-saudaranya. Lin Lai menyela suara marah. Jangan lupa bagaimana kamu mendapatkan buah dao asalmu. Kepala paviliun panorama muncul dengan alisnya yang menyatu. Maksudmu pil itu? Lin Lai menatap mata kepala paviliun dengan dingin. Kami membuat kesepakatan. Panorama paviliun menjual pil itu kepada Lin Clan, dan kami membayar mahal untuk itu. Itu tidak lebih dari transaksi sederhana. Apakah Anda mencoba untuk menahan itu di atas saya sekarang? Ekspresi kepala paviliun menjadi gelap. Lin Lai telah mampu memetik buah dao asalnya semua karena Tribulation Surrogate Pil yang telah disempurnakan Lu Yun untuk kepala paviliun. Sebagai kepala aliansi pedagang, dia menjual pil itu ke Lin Clan demi aliansi dan Provinsi Senja. Dia tidak menyangka anggota kuat dari Lin Clan akan mengatakan hal seperti itu setelah menggunakannya. Pergi bersamamu, geram Lin Lai. Aku akan membunuhmu jika kamu berani mengatakan sepatah kata lagi, kepala paviliun. Sangat baik, kalian berdua. Anda dapat tinggal setelah memberi saya 2 harta karun bawaan, dan Anda tidak akan ada hubungannya dengan klan di masa depan. Kata-kata Lin Lai membuat kepala bersaudara itu berputar. Mereka tidak pernah menyangka klan akan memaksa mereka untuk memilih antara keluarga dan Provinsi Senja. Apakah mereka tidak memiliki pemahaman dengan nenek moyang? Apakah Anda berbicara atas nama klan Anda, terdengar suara dingin, atau diri Anda sendiri? Apakah ada perbedaan? Lin Lai mencibir pada pendatang baru. Saya seorang dao abadi, yang paling kuat dari klan Lin. Saya adalah kehendak Lin Clan. Aku mengerti, kalau begitu. Lu Feng dengan lembut mengayunkan kipas besar bermata emas. Apakah itu berarti kamu membuat keputusan di Lin Clan sekarang? Auranya membangun kekuatan yang lebih besar saat dia berbicara, dan air laut di bawah kakinya bergetar, gelembung-gelembung berbusa menembus permukaannya. Pesh! Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Kamu tidak akan pergi dengan saudara laki-laki atau harta karun hari ini. Lu Feng menempatkan dirinya di depan saudara-saudara Lin. Dia tidak terlalu tinggi atau kekar, dan sebenarnya terlihat agak kurus. Tetapi pada saat itu, dia tampak sekuat gunung yang menjulang tinggi. Aku akan berkunjung ke Lin Clan setelah merawatmu. Retakan. Dia menutup kipas lipat dan mengubahnya menjadi pedang abadi yang tampak aneh dengan cahaya emas gelap berputar di atasnya. Hahaha. Lin Lai melemparkan kepalanya ke belakang, tawanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Aku kurang lebih tahu semua tentangmu, Lu Feng. Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan seperti burung merak yang sedang bersolek hanya karena kamu mengalahkan Yin Jiuying dari Course Refiners? Sinar kembar cahaya hitam kabur keluar dari matanya dan kehadiran Lin Lai melonjak dari genggamannya yang erat. Berdetak sangat kencang, auranya meledak ke langit. Asal dao abadi dari era primordial. Kehadiran dao abadi asal primordial berasal dari tubuh Lin Lai. Itu adalah formasi langit dan bumi Lu Yun, dan itu adalah tingkat dao. Tapi dia belum berbagi apapun untuk Dewa Abadi Perubahan berkedip cepat di ekspresinya. Lu Feng segera mengenali sumber kehadiran yang memancar dari Lin Lai. Formasi langit dan bumi dapat membentuk dunia kecil ketika terukir ke dalam tubuh abadi, menghasilkan energi dunia dan membuat penerima tidak berbeda dari abadi primordial. Lu Yun mendistribusikan formasi ini melalui aliansi pedagang di kota Dao, dan makhluk abadi manapun di dunia dapat memperolehnya selama mereka membayar harga eceran harga yang tidak terlalu tinggi, dalam skema besar. Ada perbedaan besar antara itu dan 1000 tempat yang diperebutkan dalam pelelangan senja. Namun, semua formasi yang dijual untuk digunakan di bawah Dao Abadi. Yang akan diukir menjadi Dao Abadi masih membutuhkan tangan Lu Yun sendiri, atau upaya bersama Fei Ni dan Xuanxi. Tentu saja, jika keabadian biasa naik ke keabadian Dao dengan formasi yang sudah terukir di dalamnya, maka formasi mereka akan berevolusi menjadi kelas Dao juga. Menjadi hanya satu generasi lebih tua dari saudara-saudara Lin, Lin Lai tidak terlalu senior di Lin Clan. Dia berusia kurang dari 3000 tahun, tapi dia sudah mencapai puncak ranah Dao misterius. Apa yang membedakannya adalah bahwa ada formasi langit dan bumi di dalam tubuhnya. Lu Feng, kamu berpikir terlalu sedikit tentang Lins, ejek Lin Lai saat dia memperhatikan ekspresi Lu Feng. Jika dua pengkhianat, Lin Yu dan Lin Xuan, bisa menjadi Grandmaster formasi, apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak memiliki yang lain?
Energi dunia menyatu di sekelilingnya, Lin Lai meraih udara dan kembali dengan tombak bertinta. Cahaya dingin bermekaran di ujungnya saat diratakan pada Lu Feng. Merayap, atau mati. Keyakinan yang luar biasa berkembang di mata Lin Lai, menyebarkan sedikit terakhir dari kekuatan Dao misterius dalam dirinya. Apakah kamu bicara padaku? Cahaya tirani muncul di mata Lu Feng. Seorang Dao abadi asal berani berbicara kepadaku seperti ini. Suara mendesing. Mencoret garis tipis, Lu Feng dengan cepat berkedip di depan Lin Lai. Memukul. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia melemparkan tangan yang berat ke wajah Lin Lai. Leher yang terakhir mundur seperti pegas, mendatar beberapa puluh meter ke kejauhan sebelum memantul kembali. Memukul. Tamparan kedua mengenai pipi Lin Lai yang lain, membuatnya berputar-putar di udara seperti gasing besar. Tubuh Yin Jiuying itu adalah makhluk ilahi bawaan, Jiuying, dan entitas yang dipuja sebagai roh ilahi di era purba. Hanya apa yang Anda pikir Anda berkudis SKR, mengancam ayahmu seperti ini. Memukul, memukul, memukul. Tamparan wajah terdengar nyaring di udara, mengingatkan penyergapan venerated Sakrosang Demon Sovereign terhadap Lu Yun belum lama ini. Adegan menamparkan wajah yang sama telah disampaikan oleh Lu Feng saat itu juga. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang menang dalam pertempuran besar antara Lu Feng dan Yin Jiuying di alam luar, setidaknya keduanya bisa mundur dengan utuh. Penguasa iblis dan Lin Lai, bagaimanapun, tidak mampu meningkatkan perlawanan terhadap penghinaan Lu Feng. Jelas terlihat bahwa ketika menyangkut Lu Feng dan Yin Jiuying, keduanya berperingkat jauh di atas keabadian Dao primordial. Setidaknya penguasa iblis telah mampu melarikan diri dari cengkeraman Lu Feng, tetapi Lin Lai hanya bisa berdiri diam di tempat dan ditampar konyol. Dia menderita beberapa ribu tamparan hanya dalam beberapa napas, wajahnya membengkak seperti bekon. Jaus jatuh di kerumunan ini adalah Dao abadi asal tanpa cacat, kelas berat terkenal di dunia. Bahkan jika dia selamat dari pertemuan itu, dia tidak akan pernah lagi bisa menunjukkan wajahnya di dunia, tidak setelah ditembak di udara dan ditampar belas kasihan orang lain. Ini adalah penghinaan terbesar yang luar biasa. Itu adalah hal yang luar biasa bagi dunia abadi untuk mendapatkan Dao abadi asal tanpa cacat lainnya, jadi saya akan meninggalkan Anda dalam keadaan utuh dan dengan beberapa wajah. Tapi kau orang menyebalkan yang membuat ibumu sendiri malu, berani mengancamku. Merangkak atau mati, aku akan membuatmu mengharapkan kematian. Memukul. Tamparan berat lainnya mendarat di wajah Lin Lai selama omelan Lu Feng darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan mulut Lin yang malang. Pikirannya berdengung, dan dia bahkan lupa bagaimana secara naluriah memanggil kekuatan abadinya. Tamparan Lu Feng datang dengan terlalu banyak kekuatan. Sekarang biarkan aku melihat ada apa dengan pembentukan langit dan bumi di dalam dirimu. Lu Feng mengulurkan satu tangan, berniat menarik roh Lin Lai yang baru lahir untuk melihat lebih dekat. Cukup, raungan marah terdengar, dengan cepat diikuti oleh hamparan cahaya perak yang merayap di langit. Cahaya kosmik cemerlang dikumpulkan sebagai pedang besar dan menebas Lu Feng. Dahinya berkerut, cahaya pedang emas samar di sekelilingnya berubah menjadi rantai panjang dan bertemu dengan pedang cahaya bintang di udara. Ledakan, sinar cahaya keemasan dan perak bertabrakan di udara, meledakkan tempat itu ke dalam kehampaan. Sok mewarnai wajah Lu Feng dan dia langsung menyerah pada Lin Lai di depannya. Melindungi saudara-saudara Lin di belakangnya, dia menembak mundur dengan tergesa-gesa. Cahaya bintang mengembun menjadi sosok perak seorang pria. Pendek dan gagah, wajahnya cukup biasa, tetapi cahaya terang berkilauan di matanya yang menyerupai bintang-bintang. Rambut peraknya juga luar biasa seperti sungai bintang. Donglin Tai Huang. Dia menghilang sejak Lu Yun mengumumkan hadiah di rumah Donglin oleh makam ilahi yang agung. Entah bagaimana, dia mendapatkan kekuatan untuk melawan Lu Feng saat dia kembali. Star Divinity, kata Lu Feng dengan kerutan samar. Bukan Dewa Bintang, tidak, belum cukup. Donglin Tai Huang tersenyum cerah. Pada akhirnya, konstitusi kosmik manusia masih tidak dapat dibandingkan dengan kedaulatan Dao di bawah Dao abadi. Orang lain di daerah itu segera berhamburan, tidak berani berlama-lama lagi. Lu Feng juga melemparkan kedua bersaudara itu kembali ke Provinsi Senja. Jadi, kamu masih memiliki desain untuk adik iparku. Jejak embun beku berkilauan di mata Lu Feng. Sebenarnya, ada konstitusi kosmik lain di Provinsi Senja, Donglin Tai Huang balas bercanda dengan mudah, menghadap Lu Feng sambil menggenggam Lin Lai dengan tangannya. Donglin Tai Huang, dasar binatang. King Miao hanya dua, apakah Anda bahkan manusia yang berpikir untuk melakukan sesuatu padanya? Apakah kamu juga menjadi guk-guk laut berbulu? Setelah berlari kembali ke Provinsi Senja, Tuan Pavilion menjerit marah ketika dia mendengar percakapan itu. Donglin Tai Huang menatap kosong, lalu berteriak kembali dengan tidak nyaman juga, Xing Mou. Saya sedang berbicara tentang Xing Mou, bukan King Miao Anda.
Konstitusi setengah kosmik yang kubiarkan bebas berkeliaran di pulau Levitating. Dia sangat marah sehingga dia hampir melemparkan Lin Lai ke laut, tetapi reaksinya membuat Tuan Pavilion merasa nyaman dan dia menahan diri dari kemarahan lebih lanjut. Sementara itu, di kota Dao, warna terkuras dari wajah Xing Mo untuk mendengar percakapan mereka dan dia terisak, aku juga seorang gadis kecil. Kesadaran Donglin Tai Huang terkunci padanya. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, suaranya tetap masuk ke telinganya dan dia hampir batuk darah karena apa yang disindir. Dengan gelombang, dia mengirim ledakan energi ke Lin Lai untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Lin Abadi melompat berdiri dan berdiri di sisi penyelamatnya, melemparkan ekspresi kemarahan berbisa pada Lu Feng. Lu Feng melihat ke belakang dengan senyum sombong pada keduanya, tatapan aneh muncul di matanya. Kunci untuk merestrukturisasi ranah asal Dao terletak pada dia. Jangan biarkan dia pergi, terdengar suara dingin. Riak kecil di kehampaan mengikuti saat seorang wanita berpakaian seperti pria berjalan keluar. Mo Yi. Oh, Lu Feng berkedip. Tapi bintang ilahi belum menggantikannya. Kami tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia mengambil tempat yang seharusnya. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari mencapai kesempurnaan di wilayahnya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangkapnya. Mo Yi menyajikan pemandangan yang cukup gagah di udara, dengan lengan panjangnya yang mengembang dan rambutnya yang berkibar-kibar dengan anggun. Apa? Donglin Tai Huang memulai ketika dia mendengar kata-kata wanita yang menyamar itu. Kamu hanya bekon yang kami pelihara. Sekarang kamu sudah tumbuh bagus dan gemuk, saatnya untuk menyembelihmu, terdengar suara lain. Chen Xiao dan King Buyi muncul di belakang Donglin Tai Huang dan Lin Lai, menghalangi jalan keluar mereka. Atau apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mencapai ketinggian Anda saat ini dalam 100 tahun, hanya dengan potensi bermain-main Anda? Ejekan merayap di wajah King Buyi. Dao alam abadi. Kalian berdua baru saja naik ke keabadian, jadi bagaimana Anda bisa mencapai alam abadi Dao begitu cepat? Bagaimana? Mata Lin Lai melotot karena pemandangan itu terlalu sulit untuk dipercaya. Hanya siapa kamu? Donglin Tai Huang menuntut. Pancaran kosmik di sekelilingnya menyala begitu cemerlang sehingga hampir menenggelamkannya dalam cahaya. Merasakan betapa menakutkannya keempat orang di sekitarnya, lutut Lin Lai menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Ini sama sekali bukan kekuatan Dao abadi, ini di luar itu. Itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh makhluk abadi. Di sampingnya, Donglin Tai Huang juga telah mencapai ranah yang sama. Saat mereka berlima sepenuhnya melepaskan aura mereka di atas laut utara, air di bawah mulai bergejolak dan bergetar. Di atas pulau melayang, Golden Light menggeram menantang dan bergetar saat tubuhnya tiba-tiba melebar hingga lebih dari 30.000 meter. Tongkat besi hitam di tangannya dan jubah api yang mengepul di belakangnya meledak keluar dengan kekuatan harta bawaan. Cahaya meledak di atas pulau Levitating, dengan cepat menyebar ke seluruh laut utara. Apakah kalian berlima ingin mensterilkan laut utara dari semua kehidupan? Raung Golden Light, pergi bertarung di alam luar jika kamu ingin bertarung. Dunia abadi saat ini tidak dapat menahan kekuatanmu. Dia hanya memperhatikan Mo Yi, Lu Feng, King Buyi, Chen Xiao, dan Donglin Tai Huang. Lin Lai tidak layak dipikirkan untuknya. Jika kalian berlima berani menjadikan laut utara medan perangmu, maka aku akan membawa Silverlight dan 18 Dao abadi asalku ke 9 jurusan besok dan membantai semua yang ada di dalamnya. Lihat saja apakah aku tidak. Golden Light menjerit dengan marah. Jika mereka berlima meletus dalam permusuhan terbuka di atas laut utara, perairannya pasti akan terbalik dan tidak ada satupun roh monster yang akan selamat dari huru-hara. Hehehe. Donglin Tai Huang terkekeh sebagai tanggapan. Kerabatku hampir semuanya telah musnah, tapi garis keturunan klanku tidak akan berakhir selama aku masih hidup. Adapun kalian berempat. Memukul. Dia mengabaikan peringatan Golden Light dan menyerang tanpa peringatan sebelumnya. Sebagian besar laut utara di sekitarnya meledak karena pergerakan, jutaan ton air laut menguap di tempat. Tak satu pun dari makhluk biasa atau makhluk abadi roh monster tingkat rendah yang bisa bertahan dari kekuatan mengerikan ini dan jumlah yang tak terhitung dari mereka berakhir dalam rentang napas cepat. Wah! Golden Light meraung marah. Jubahnya yang berapi-api langsung membesar untuk menutupi laut utara, dan tongkat besinya menghantam batuan dasar untuk memadamkan gangguan itu. Gelombang raksasa yang diangkat oleh Donglin Tai Huang tiba-tiba membeku di tempatnya, dan laut utara perlahan, dengan ragu-ragu, kembali tenang. Rekan Daois, makhluk ini telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis yang sesungguhnya. Kami tidak ingin membawa kesengsaraan bagi penghuni laut utara, tetapi dia hampir tidak peduli dengan makhluk hidup di sini. Apalagi yang kamu tunggu? Chen Xiao berkomentar sambil tersenyum. Mereka berempat masing-masing telah mengambil posisi di arah mata angin dan menutup subruang lokal, tetapi mereka jelas tidak berencana untuk bergerak lebih jauh.
Jadi kalian berempat berencana untuk melibatkanku. Kicau Golden Light. Rekan Daois, Anda harus tahu bahwa jalan keabadian terputus setelah alam abadi Dao. Donglin Taihuang ini adalah dewa bintang di kehidupan masa lalunya dan dengan demikian kunci untuk memperbaiki jalan. Jika Anda dapat membantu menjatuhkannya, itu akan menjadi pencapaian luar biasa di mata Dao abadi. Tertawa Chen Xiao. Dao abadi sekarang adalah Dao semua makhluk hidup, bukan Dao manusia dari era purba. Jika Anda mengerahkan upaya atas nama Dao abadi, roh monster secara alami akan menerima berkahnya juga. Awaf. Golden Light melolong dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Meneriakkan teriakan perang, dia menyerang Donglin Taihuang. Sialan. Kecemasan menguasai wajah Donglin Taihuang ketika dia melihat kera merah itu menghampirinya. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia hanya menghadapi Chen Xiao dan yang lainnya, tetapi dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan diri jika kelimanya menyerang secara bersamaan. Ledakan. Lapisan tebal awan tebal tiba-tiba muncul di langit, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap dan tajam dari mereka. Kawanan besar guk-guk laut berbulu juga muncul di perairan laut, pemandangan yang menyesakkan dan luar biasa dengan jumlah mereka. Tangkap keilahian bintang. Mustahil. Perbaiki Dao abadi. Bahkan lebih menggelikan, suara Dewa Iblis menggema dari awan. Dewa Iblis, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu telah mencuri roh sejati dari Kaisar Ilahi yang agung? Mo Yi dengan dingin membentak awan iblis di langit. Hahaha. Datang tawa arogan. Tentu saja tidak bisa. Aku adalah Dewa Iblis. Aku adalah iblis dan dewa. Musik tiba-tiba muncul di belakangnya, suara-suara iblis terangkat dalam nyanyian suci. Lalu, tubuh yang sempurna keluar dari awan. Dewa yang lahir dari pengorbanan dan penyembahan. Dewa Iblis telah memanfaatkan waktu ini untuk mengkonsolidasikan suku iblis di dunia dan menjadi roh ilahi mereka, kemudian membentuk tubuh ilahinya dari penyembahan mereka. Saat aura iblis turun ke atas tempat kejadian, semua laut utara menjadi gelap sejak kedatangannya. Sebagai tanggapan, iblis manusia dengan hati-hati muncul di provinsi senja sementara pohon willow terpencil dari pegunungan Skanda tumbuh setinggi 30.000 meter, melolong dengan marah dan melambaikan cabang-cabangnya ke Dewa Iblis di laut utara. Di Destiny City, Silverlight kabur menjadi seberkas cahaya dan langsung kembali ke pulau melayang. Lapisan cahaya tebal berkilauan di sekitar wujudnya di udara saat dia berdiri siap untuk bertempur. Di sekte pedang utara kegelapan di Pulau Ingres, pemuda dengan pedang di punggungnya dan bocah gembala itu juga muncul. Dewa Iblis yang membentuk tubuh dewa dari pengorbanan iblis adalah bencana yang luar biasa bagi seluruh dunia abadi dan harus ditangani. Ini adalah ketiga kalinya Lu Yun menghadapi kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia. Yang pertama adalah ketika dia berjaga-jaga atas bunga Dao yang bangkit dan kesengsaraan telah turun dengan momentum untuk mengakhiri semua kehidupan. Dia telah mengalahkannya dengan 36 panggilan tentara kacang. Yang kedua terjadi ketika Zhao Wushuang mengalami kesengsaraannya, dan kejadian itu berbentuk gunung guntur dan kilat. Setan dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara mengancamnya, tetapi kemunculan tiba-tiba pedang ilahi Dong Fang Hao telah menyebabkan perbedaan dan mengubahnya menjadi guntur dan kilat hitam paling murni. Jika bukan karena pengunjung tak diundang mereka muncul, Lu Yun tidak akan mampu melahap guntur surgawi dengan Thunder Palm Strike-nya. Kesengsaraan Diabolical of World Refinement adalah kesengsaraan guntur unik yang tidak bisa dimakan oleh seni kematiannya, tetapi hal lain dapat dengan mudah ditangani oleh Thunder Palm Strike. Dan kali ini, kesengsaraan kembali muncul ketika penyempurnaan mandat dunia tengah oleh King Yu mencapai saat yang kritis. Langit dunia tengah diselimuti oleh awan kesusahan berwarna merah kehitaman setan tak berujung melolong dan merobek tanah di dalam diri mereka, perlahan mengumpulkan kekuatan untuk mengakhiri semua makhluk hidup. Ada transformasi ketiga untuk itu, Xing Chen dan Lu Yun mengangkat kepala mereka pada saat yang sama untuk melihat langit di atas. Kejadian kali ini bahkan lebih kuat daripada ketika bunga Dao mekar atau Zhao Wushuang menjalani persidangannya. Meskipun keduanya sangat menghancurkan, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Kali ini, itu hanya kehancuran murni. Hanya siapa yang menjalani kesengsaraan mereka di dunia tengah. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, wajahnya berkedip cepat melalui berbagai perubahan. Kesengsaraan guntur mencakup semua makhluk abadi dan pembudidaya lokal dengan jangkauannya. Setelah turun, semua orang di sekitarnya akan hancur berkeping-keping. Yang paling penting, kesengsaraan King Yu sudah dekat. Dengan kehadiran kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia, itu juga akan menggeser jadwalnya ke depan. Aku tidak bisa menelan kesengsaraan khusus ini dengan Thunder Palm Strike, aku juga tidak bisa menangkisnya dengan penangkal petir. Perkembangan terakhir mempengaruhi King Yu juga. Alisnya berkerut erat saat rohnya yang baru lahir bergerak gelisah gumpalan asap kecil melayang di atas kepalanya tanda-tanda awal dari kesengsaraan surgawi turun.
Ini tidak bisa dibiarkan terus. Saya perlu menemukan orang menyebalkan yang mencoba kesengsaraannya di sini dan membunuhnya sebelum dimulai. Lu Yun pergi dari makam kaisar, meninggalkan Xing Chen yang berjaga di sisi King Yu. Mengaktifkan langkah berkelana, dia menempuh 500.000 kilometer dengan setiap langkahnya, melesat melalui dunia tengah untuk mencari kultivator yang bersangkutan. Awan kesusahan baru saja berkumpul dan masih meningkatkan kekuatannya, dia masih bisa membalikkan keadaan. Para abadi di dunia tengah semua menjadi gila juga. Sebagian besar dari mereka bertarung dan mendorong satu sama lain untuk masuk ke Path of Ingress, lalu berlari pontang-panting keluar dari dunia. Namun, ada beberapa juga seperti Lu Yun, yang mati-matian mencari pembudidaya sebelum kesengsaraan benar-benar dimulai. Siapa itu? Siapa yang menarik kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia? Zhao Wushuang memanggilnya karena dia memiliki jantung pedang kekacauan. Pedang kekacauan mengandung kehendak pengadilan ilahi kuno musuh besar Dao Abadi, karenanya Dao Abadi ingin memusnahkannya. Ketika bunga Dao mekar, kesengsaraan ini turun karena ingin melindungi bunga itu. Jika semua kehidupan dihancurkan, maka bunga itu tidak akan dikendalikan oleh entitas tunggal manapun. Lalu mengikuti logika ini, pembudidaya kali ini harus mengancam Dao Abadi. Mungkinkah dia? Lu Yun gemetar. Ah, jadi itu yang terjadi di sini. Sungguh trik yang bagus untuk berpura-pura menempuh satu jalan sementara diam-diam maju di jalan yang lain. Saya benar-benar akan jatuh cinta jika saya tidak ada di sini secara langsung. Dia tiba-tiba berhenti dan memanggil Luopan, lalu menyuntikkan sedikit gumpalan iblis ke dalamnya. Gumpalan energi berasal dari Dewa Iblis, dikumpulkan pada saat kelahirannya ketika telah tertahan di bawah Gunung Agung. Indikator kompas berputar kencang sebelum berhenti di satu arah. Aha, jadi tubuh utamanya benar-benar ada di sini. Dewa Iblis yang muncul di Laut Utara hanyalah replikanya. Suara mendesing. Lu Yun mengerahkan langkah berkelana lagi dan menembak ke arah yang ditunjukkan oleh luopannya dengan kecepatan penuh. Guk-guk laut berbulu yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan melolong di sebelah jurang tak berdasar di bagian barat dunia tengah. Tanah di sekitarnya diwarnai merah cerah darah segar, di mana anggota badan yang terputus berserakan di lanskap. Jumlah abadi yang tak terhitung telah dengan jelas menemui ajal mereka di sini. Sebuah telur setinggi manusia dan gelap seperti malam melayang dengan tenang di atas jurang. Lapisan awan tebal telah menyelimuti dunia tengah, dan kehadiran yang dipancarkan oleh telur semakin kuat pada detik. Tampaknya memelihara entitas iblis yang menakutkan. Saya tidak berpikir Anda akan mengubah diri Anda menjadi telur sehingga Anda bisa menggunakan kesengsaraan untuk meredam tubuh Anda. Penampilan Lu Yun diumumkan oleh getaran di udara. Dia mengukur telur dan mencelanya dengan dingin. Kau terlambat, Nak, respon yang berat datang dari telur. Kesengsaraan surgawi keilahian ini akan datang, dan Anda sudah menjadi abadi. Saat itu turun adalah saat kematianmu. Roh sejati Dewa Iblis pernah menjadi roh sejati dari Kaisar Ilahi yang agung, dan alam kultivasinya yang sebenarnya jauh melampaui tingkat kesengsaraan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu tidak akan membahayakan sehelai rambut pun di kepalanya. Apakah begitu? Sebuah tawa terdengar dari udara. Memukul. Cahaya biru keemasan melintas melalui kehampaan, diikuti oleh segel fisik besar sebesar gunung. Itu mengebor tak terhindarkan pada telur. Segel peninggi langit. Oh! Gelombang segel bulu di sekitar jurang tampaknya kehilangan akal sehat dan melemparkan diri mereka ke segel pembalik langit tanpa syarat. Darah merah kehitaman menghujani udara dan gumpalan lemak guk-guk laut yang dihaluskan jatuh ke tanah. Harta karun kuno membuktikan kekuatannya, tetapi guk-guk laut berbulu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang mempengaruhinya juga. Cahayanya semakin redup, dan juga mulai bergoyang di udara. Seseorang datang membawa hadiah segera setelah keilahian ini akan muncul di dunia. Kalau begitu, akan sangat tidak sopan untuk menolak penghormatan seperti itu, terdengar nada riang Dewa Iblis, hampir tidak khawatir tentang serangan di depan pintunya. Bersenandung, sebuah pedang melolong keras saat sebuah pagoda besar muncul di kehampaan. Energi pedang yang luar biasa menyatu menjadi tirai cahaya besar yang membuntuti dan menggerakkan tornado pedang. Tornado bergejolak ke arah telur, menampilkan kekuatan penuh dari pedang Sugato. Pada saat yang sama, bentuk kerangka dari Venerated Sacrosanct Demon Sovereign muncul dan meraih Sky Turning Seal yang melayang di udara, melompat untuk menghancurkan lawannya. Dua dari harta karun terbesar yang dibuat manusia pedang Sugato dan segel pembalik langit telah naik ke panggung pada saat yang sama dan menggabungkan aura mereka bersama-sama, membentuk satu entitas cahaya dan bayangan besar yang berpusat pada penguasa iblis yang suci. Segel Sky Turning di tangan, penguasa iblis menghancurkannya di atas telur dengan kekuatan petir yang berasal dari kosmos itu sendiri. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar saat telapak tangan merah membara keluar dari tanah, meninju dengan kuat harta karun di tangan penguasa iblis. Ledakan.
Tangan itu meledak menjadi hujan lumpur berdarah, tetapi penguasa iblis dikirim terbang juga. Segel peninggi langit terlepas dari tangannya, dan bahkan pedang Sugato di udara terguncang oleh dampaknya. Makhluk-makhluk ular yang menyerupai pembuluh darah mulai berenang melalui tanah di sekitar jurang itu menjadi kental dan berlendir seperti rawa berdarah. Atau, lebih tepatnya, itu adalah Icor Bok, yang pernah berada di luar makam ilahi yang agung. Itu entah bagaimana berhasil sampai ke sini juga. Sudah cukup. Guk-guk laut berbulu yang telah dicincang menjadi daging potong dadu sebelumnya oleh guk-guk laut pembalik langit muncul kembali dari rawa, secara aneh terbentuk kembali dan siap beraksi. Makhluk-makhluk ular dengan cepat menempel pada mereka dan menyatukan lebih dari 10.000 guk-guk laut, menciptakan anggota raksasa dari spesies mereka. Guk-guk laut berbulu besar, Raja Guk-guk laut berbulu. Saat sel Sky Turning berkelok-kelok di udara, bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya, sosok hijau samar berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah pria yang sangat tampan dengan fitur pahat dan aura heroik di antara alisnya. Langsing dan ramping, jubah panjang hijau melayang di sekelilingnya seperti angin sejuk yang menyegarkan. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik cakrawala hijau, orang yang telah menggunakan metode khusus lain untuk menghindari deteksi pembatasan abadi. Lu Yun, kuali penguasa iblis. Tanpa diduga, dia berbicara kepada Lu Yun dari semua orang yang hadir di tempat kejadian. Gabungkan kuali dengan kakinya. Lu Yun berkedip. Menggabungkan keduanya akan membangkitkan fragmen roh sejati Dewa Iblis yang tersisa di dalam kuali. Itu akan membuat kultivasinya berantakan dan untuk sementara mencegahnya menjalani kesengsaraannya. Pendatang baru berbaju hijau ini berbicara dengan nada yang terukur dan tidak bingung serta menunjukkan sikap yang benar-benar tenang dan tenang. Namun, itu hanya akan membuatnya bertahan selama 4 jam. Gunakan waktu itu untuk memasuki makam Kaisar Abadi dan dapatkan segel penaklukan abadi. Baik, Lu Yun mengangguk dan membalik tangannya, mewujudkan kuali hitam bertinta dan 3 kaki kualinya. Tubuh kehidupan masa laluku. Pikiran Dewa Iblis bergetar hebat di dalam telur. Bawakan aku tubuh kehidupan masa laluku. Meraung guk-guk laut berbulu besar itu dan dia menyerang sebagai kabur berdarah, menyerang Lu Yun dengan aura iblis yang menyala-nyala. Memukul. The Venerated Sacrosanct Demon Sovereign menggeram sebagai tanggapan, mengirimkan hadal Bonnevire di kepalanya melompat ke ketinggian baru dan memerintahkan gelombang besar energi pedang dari Sugato Sword. Lautan pedang yang dihasilkan menghalangi segel bulu besar dari targetnya. Cahaya hitam berkilau dan menggantikan segalanya dalam radius 100 km. Sepasang mata merah perlahan terbuka di kehampaan, menandakan kebangkitan entitas iblis yang luar biasa. Mereka dingin, menyendiri, dan kehilangan emosi apapun. Semua ciptaan hanyalah debu dan rumput bagi mereka. Suara mendesing. Pilar cahaya hitam membubung ke langit, membawa serta kuali penguasa iblis yang berputar. 3 kakinya telah terhubung lagi, dan entah bagaimana itu menumbuhkan proyeksi sepasang pegangan yang sebelumnya tidak ada. 1 tubuh, 2 pegangan, 3 kaki, kuali adalah senjata Dao surgawi dan melambangkan bahwa dari Dao datang 1 melahirkan 2 melahirkan 3, dan dari 3 menghasilkan semua makhluk hidup. Sementara kuali iblis menjadi utuh kembali, bayangan besar tumbuh dalam ukuran dan meraih awan. Itu mengamati tanah dengan aura iblis yang menakutkan, bahkan menyebarkan setengah dari awan kesusahan untuk saat ini. Di laut utara, replika Dewa Iblis tiba-tiba menjerit kesakitan. Sepasang pegangan kuali besar dibor keluar dari tubuhnya dan menghilang ke kejauhan, menyebabkannya meledak menjadi debu dengan letupan keras. Kematiannya memulai reaksi berantai ketika iblis-iblis di daerah itu mencengkeram kepala mereka kesakitan, jatuh dengan lesu ke laut. Dapatkan dia. Mata Chen Xiao menyala dan dia meraih Donglin Tai Huang. Tengah dunia. Tekan itu. Raung pria berbaju hijau. Sebuah rune misterius berkilauan di antara alisnya, membentuk segel besar yang menghantam kuali iblis. Apa yang dulunya hitam murni tiba-tiba memancarkan emas. Dentang. Sepasang pegangan kuali bersiul di udara dan menempel pada kuali. Di dalam telurnya, Dewa Iblis menjerit dan meratap kesakitan. Kebingungan menusuk pikirannya, seolah-olah ada semacam keberadaan yang mengganggu mereka. Pergi, dapatkan segel penaklukan abadi. Ingat, Anda hanya punya 4 jam. Pria berbaju hijau kabur menjadi seberkas cahaya saat dia berbicara, memukul dengan kuat ke dalam kuali dan memukul mundur bayangan iblis yang ingin bergegas keluar darinya. Sementara itu, penguasa iblis mengambil 2 harta itu lagi dan mengarungi pertempuran dengan guk-guk laut berbulu besar yang telah menyatu dengan Icor Bok. Pukulan dan serangan terbang dengan cepat dan ganas dalam aksi yang sangat cepat. Lu Yun berputar dan pergi tanpa sepatah kata pun. Begitu Dewa Iblis melewati kesengsaraannya, dia akan dapat langsung memanggil Dao abadi untuk meredam tubuhnya.
Jika dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan yang terkandung dalam roh sejatinya, seluruh dunia abadi akan jatuh ke dalam kekuasaannya. Lu Yun hampir lupa bahwa ketika Dewa Iblis pertama kali tiba di dunia, aura tak terbatasnya hampir membuat seluruh mayor menjadi iblis. Segel penaklukan abadi adalah apa yang pernah digunakan Kaisar Abadi Primordial untuk membawa semua makhluk abadi ke tumit. Hanya harta itu yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dao abadi dan akhirnya membawa Dewa Iblis ke dalam kandang, menjadikannya Dewa Iblis yang harus menjawab dao abadi. Adapun benar-benar membunuh Dewa Iblis ya, sepertinya belum ada orang yang bisa menghancurkan roh sejati seorang Kaisar Agung. Hehehe, tawa menyeramkan terdengar di jantung dunia tengah saat Ge Yanxia berdiri dari sepetak icor bok yang tiba-tiba terwujud. Dewa yang telah berusaha mencari jalan keluar dari daerah itu semuanya berhamburan begitu awan kesusahan muncul. Memanfaatkan rawa untuk memanifestasikan dirinya, Ge Yanxia tidak terpengaruh oleh batasan abadi sedikitpun. Haus darah melintas di matanya ketika dia melihat King Yu yang duduk, yang sedang menyempurnakan mandat pusat. Bocah Dongfang Hao itu terus ingin mendapatkanmu sehingga dia bisa mengendalikan dao abadi melaluimu, tapi aku hanya ingin memakanmu. Itu akan membuatku menjadi dao sovereign kalau begitu. Ge Yanxia meringkik dengan tawa gembira. Semangat, tanpa basa-basi lagi, tombak perunggu kuno yang berkilau dengan kilau samar menembusnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, memakukan bentuk bulatnya ke tanah. Meskipun dia menjerit dan berjuang dengan rasa sakit, ingin menggunakan kekuatan rawa untuk membongkar dirinya dan menyelinap pergi, kekuatan waktu yang terkandung di dalam tombak membuatnya tetap terkurung di tempatnya. Xing Chen berjalan keluar dari kehampaan, cahaya hitam menari dengan berbahaya di matanya. Kau benar-benar menjadi satu dengan icor bok, iya. Aku tidak akan bisa membunuhmu jika aku tidak mengeringkan rawa jadi, di mana tubuh utama rawa itu. Suara mendesing. Emerald Mistfire bergerak untuk hidup dan membakar rawa dan guk-guk laut. Jeritan berlipat ganda dalam intensitas, api perlahan menghanguskan Ge Yanxia dan meninggalkan gundukan abu. Lu Yun, aku akan menghancurkanmu menjadi jutaan keping saat aku melihatmu lagi. Raungan rasa sakit yang menyiksa Ge Yanxia bergema di area itu untuk waktu yang sangat lama. 1. Penulis bermaksud mengatakan bahwa ujungnya keluar, anus. Saya memilih idiom bahasa Inggris yang lebih umum. Guk-guk laut berbulu ini sudah cukup grafis. Tolong beritahu saya jika Anda tidak setuju dan saya dapat memasukkannya kembali. Apa itu icor bok? Xing Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar jeritan dendam terakhir Ge Yanxia. Di matanya, segel bulu itu lebih mati daripada mati, kembali ke substansi menjijikkan apapun yang terdiri darinya. Namun entah bagaimana, dia masih hidup. Awan kesusahan perlahan menyebar di langit, tetapi atmosfer yang menyesakkan dan tidak menyenangkan tetap ada. 4 jam untuk mengambil segel penaklukan abadi, itu hampir tidak mungkin. Lu Yun sudah bergegas jauh ke dalam makam Kaisar Abadi, tetapi kerumitannya jauh melampaui harapannya. Lapisan demi lapisan formasi dan tata letak tumpang tindih dan berpotongan satu sama lain akan membutuhkan waktu dan usaha yang cukup lama baginya untuk menguraikan semuanya. Di luar makam, Xing Chen mulai resah karena khawatir. Ada cara lain. King Yu tiba-tiba membuka matanya dan melihat replika kekasihnya. Aku bisa melewati kesengsaraanku terlebih dahulu dan menjadi abadi, lalu kembali untuk memperbaiki mandat dunia tengah di lain waktu. Dia sudah setengah jalan melalui proses penyempurnaan, dan saat dia maju, konsentrasi kekuatan dao abadi padanya meningkat juga. Kesengsaraannya akan turun pada saat penyempurnaan total, tetapi dia masih kekurangan detail terakhir yang kritis. Keberhasilan tidak dijamin kecuali mereka memanfaatkan ketentuan khusus. Tidak, menolak Lu Yun. Kamu tidak dapat mencoba kesengsaraanmu kecuali kami 100% yakin akan berhasil. Jangan khawatir, aku bisa menangani semuanya. King Yu memiringkan kepalanya dan menutup matanya lagi, melanjutkan penyempurnaan mandatnya. Meskipun kesengsaraan surgawi tidak ada lagi, tidak ada yang abadi di dunia tengah yang berani kembali ke tempat kejadian. Aura iblis telah tumbuh begitu besar setelah munculnya kuali yang telah selesai sehingga orang bisa merasakannya bahkan di kota takdir. Di dalam makam Kaisar Abadi, Lu Yun mengambil satu langkah sulit demi satu dalam rute yang rumit. Ini bukan formasi, tata letak, atau batas. Ini sebenarnya pembatasan. Dia terengah-engah dan tubuhnya terasa seperti beratnya 1000 kg sirkulasi kekuatan abadi di dalam tubuhnya hampir terhenti. Dia telah memilih jalan melalui lorong ini selama hampir 2 jam, tetapi masih belum mencapai ujungnya. Tempat macam apa ini? Dia mencoba memanggil Wandering Step miliknya, dan ketika itu gagal, Death Art Boundless Step sebagai gantinya, tapi kekuatan aneh menghalangi keduanya. Dia melihat lebih dari satu mayat tergeletak di tanah saat dia berjalan lebih jauh semuanya telah tewas ketika roh mereka yang baru lahir meledak. Jelas, roh-roh abadi biasa yang baru lahir tidak mampu menahan pembatasan ini.
Benar? Roh yang baru lahir. Matanya menyala. Tambang saya sangat kuat dan mempraktikkan metode pengamatan roh yang baru lahir. Itu tidak akan terhalang oleh pembatasan ini. Memikirkan perbuatan itu berarti melakukannya, jadi replika rohnya yang baru lahir segera muncul dari tubuhnya dan mengamatinya dari udara. Kemudian, energi dunia berkumpul menjadi kerangka tubuh Lu Yun yang lain. Ini pasti mungkin. Gandanya yang diciptakan oleh roh yang baru lahir identik dengan tubuh utamanya, dan pembatasan abadi tidak efektif dalam menerapkan segala jenis pengekangan. Suara mendesing. Ganda yang diproyeksikan menjadi satu dengan replika rohnya yang baru lahir, lalu berubah menjadi jejak bayangan sebelum menghilang di kedalaman makam. Tubuh utama Lu Yun tetap duduk bersila di tanah, perhatian sepenuhnya terfokus pada 6 jalur ruhnya yang baru lahir di neraka dan terus-menerus memasok energi ke ruhnya yang baru lahir ganda. Kamu benar-benar berhasil. Hembusan angin tiba-tiba menyapu Lu Yun saat sosok putih mengerikan berkedip di sampingnya, terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dia tembus pandang dan tidak memiliki sedikit pun warna di wajahnya. Bola api hijau menghijau menyala di matanya yang kosong. Kaisar Abadi. Sosok mengerikan ini tidak lain adalah Kaisar Abadi yang pernah dilihat Lu Yun. Tetapi pada pertemuan itu, sang Kaisar sangat sempurna, seolah-olah dia telah dipahat dari batu giok terbaik. Dia telah menjadi pria dunia lain, tapi sekarang, dia adalah hantu abadi. Apa? Kamu berhasil memelopori metode roh yang baru lahir, dengan demikian melengkapi kekurangan dalam roh abadi yang baru lahir. Hantu Kaisar Abadi melayang di sekitar Lu Yun, suaranya sama lemahnya dan disertai dengan sedikit udara dingin. Tapi itu tidak cukup, kamu perlu mereformasi jalur kultivasi untuk mengatasi akar masalah dengan roh yang baru lahir. Aku sudah melakukan cukup. Mata Lu Yun terbuka dan dia menatap tajam ke arah hantu itu. Mereformasi Dao Abadi bukanlah tanggung jawab saya sendiri. Ini adalah masalah bagi semua makhluk di bawah lingkupnya. Jika saya terus menyusuri jalan ini dan benar-benar meluncurkan revolusi pada Dao itu sendiri, saya akan menarik kecemburuan surga cepat atau lambat dan itu akan menghancurkan saya tanpa penebusan. Apakah kamu begitu takut mati? Suara Kaisar menjadi keras dan angin di lorong turun beberapa derajat. Ya, aku takut mati. Lu Yun mengangguk. Jika saya mati, saya kehilangan segalanya. Semua yang saya lakukan sekarang tidak akan ada artinya. Seperti Anda, apakah Anda sudah menerima kematian Anda? Dia bukan orang yang menghindar untuk mengakui betapa dia takut mati. Setelah mati sekali, perasaan terjun ke dalam jurang keputusasaan yang mengerikan itu tercetak di pikiran dan jiwanya. Tidak ratap hantu abadi dengan kepala tertunduk. Tapi jadi bagaimana dengan itu? Saya gagal, dan sudah ditakdirkan bahwa saya gagal. Kultivasi saya telah mencapai puncak alam murni agung dan saya akan bergabung dengan jajaran penguasa manusia purba. Tetapi keturunan dari generasi selanjutnya muncul di depan saya untuk memberitahu saya bahwa saya telah gagal. Hahaha. Meskipun dia melemparkan kepalanya ke belakang dengan tawa, dua jejak air mata berdarah di pipinya semakin menonjolkan penampilannya yang mengerikan. Jadi kamu mengaku kalah begitu saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Masa depan telah lama ditentukan, takdir tidak dapat dihindari, kata hantu abadi dengan muram. Aku melawannya, tetapi pada akhirnya tetap dikalahkan oleh mereka. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Benih kegagalan ditanam di hati Dao Anda. Anda telah menerima kekalahan Anda, jadi kemenangan tidak pernah ada dalam kartu Anda. Lu Yun menghela nafas, kesedihan mewarnai suaranya. Dan kamu, bagaimana jika suatu hari keturunan masa depan muncul di depan Anda dan memberitahu Anda bahwa Anda juga akan jatuh? Apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Abadi secara bertahap memulihkan ketenangannya dan mengusulkan skenario dengan sedikit ejekan. Aku akan membunuhnya, lalu terus berjalan di jalan yang telah kubuat untuk diriku sendiri. Lu Yun tersenyum. Jika seseorang mengirim keturunan berikutnya kepadaku untuk membuat hatiku kacau dan menghancurkan imanku, itu berarti dia takut. Dia takut dengan apa yang saya lakukan sekarang dan jalan yang akan saya ambil. Itulah sebabnya dia memasak apa yang disebut keturunan dari masa depan untuk mencoba dan menghancurkan semua yang aku siapkan sekarang. Jika itu masalahnya, lalu apa yang harus aku takutkan? Saya akan menjadi pemenang terakhir jika saya hanya mengikuti jalan saya. Kaisar Abadi gemetar pada tanggapan ini dan wajahnya berubah menjadi seringai kasar. Cairan merah kehitaman mengalir keluar dari semua lubangnya. Suara mendesing. Dengan itu, hantu abadi itu bubar, tidak meninggalkan apa-apa selain tumpukan debu tulang. Roh Lu Yun yang baru lahir ganda mencapai ujung lorong hanya dalam beberapa tarikan napas, di mana ia disambut dengan sinar kecemerlangan yang hampir membutakannya dan merampas semua persepsinya. Sepertinya ada matahari di ujung terowongan. Tidak, sepertinya tidak, memang ada matahari yang bona fide.
Panas dan luminositasnya yang mengerikan telah melelehkan segala sesuatu di sekitarnya, mengubah lingkungan menjadi aliran lava yang padat dan aliran udara merah. Semua orang yang datang ke sini sudah mati. Lu Yun merasa kembarannya sendiri juga dilebur oleh gelombang panas yang mengerikan. Tome of Life and Death berada di dalam tubuh utamanya, tidak menawarkan perlindungan untuk kembarannya. Namun, 6 jalur rohnya yang baru lahir masih beredar di neraka, terus-menerus mengangkut kekuatan besar yang memungkinkannya untuk mempertahankan proyeksi. Dunia yang gemerlap semegah kosmos terbentang di depannya. Roda matahari yang terik tergantung di tengah dunia ini, memancarkan cahaya suram dan gelombang panas. Matahari adalah peti mati. Ruang utama makam Kaisar Abadi memiliki matahari yang berapi-api sebagai peti mati yang memberikan Kaisar Agung Abadi peristirahatan terakhirnya. Segel penaklukan abadi terletak di dalam peti mati yang menyala di depannya, dan dari sana muncul pilar cahaya yang menusuk ke langit. Itu menembus penghalang makam dengan momentum yang tak terukur, tetapi apa yang Lu Yun perhatikan bukanlah harta karun legendaris, itu peti mati. Anda menyuruh saya datang ke sini bukan untuk segel, atau barang yang tidak dapat disebutkan namanya, tetapi untuk peti mati yang terik ini. Lu Yun sepertinya bergumam pada dirinya sendiri dan berbicara dengan seseorang juga. Lebih tepatnya, Soul Truevire yang berkobar di atas peti mati. Hantu Kaisar Abadi sekali lagi muncul dengan tenang di sisi Lu Yun, seolah-olah dia telah berada di sini selama ini dan tidak mengambil satu langkah pun. Kaisar manusia purba menggunakan api neraka sebagai fondasi untuk menerangi neraka dan menetapkan aturan Dao manusia, gumam Kaisar Abadi. Api adalah asal mula peradaban, lambang pencerahan, dan penuntun makhluk hidup. Hanya api yang bisa membuat Dao pamungkas. 3 pendiri Dao Abadi mengumpulkan api dunia dan berusaha menggunakan 3 api abadi besar Emerald Mistfire, Lucent Void Fire, dan Daefik Skyfire sebagai dasar untuk dunia yang dapat mencakup Dao Abadi. Tapi mereka gagal. 3 api besar adalah api Dao Abadi. Meskipun sangat kuat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menerangi dunia. Saya mewarisi keinginan mereka yang sekarat untuk menemukan nyala api yang dapat memicu dunia seperti itu dan saya berhasil. Soul Truevire ini adalah salah satu yang akan menerangi istana surgawi dan melihat dunia Dao Abadi. Kaisar Abadi membuka tangannya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam. Dia tampaknya tidak menjadi hantu pada saat ini, tetapi seorang pria sejati dari daging dan darah. Lu Yun menatap dengan bodoh pada Kaisar di depannya. Dia tiba-tiba teringat adegan tertentu kebangkitan bunga Dao. Di penjara Cakrawala, di mana makam yang mengubur bunga Dao berada, ada satu orang terakhir yang selamat dari periode kuno yang tak tertandingi. Dia telah menggunakan peradaban suatu era untuk mengairi dan menghidupkan kembali bunga Dao. Dao adalah jalan semua makhluk hidup dan peradaban, dan menyalakan kunci pintu peradaban. Neraka diterangi oleh api neraka, dan jika istana surga ingin menjadi dunia sejati yang tidak tunduk pada dunia abadi, itu membutuhkan dukungan dari apinya sendiri juga. Kaisar Abadi telah menemukan nyala api itu di era primordial. Selama era primordial, dunia tengah telah memisahkan diri dari dunia abadi dan menjadi dasar dari pengadilan abadi. Saat itu, Kaisar Abadi ingin mendefinisikan kembali lebih jauh sebagai dunia yang terpisah dan akar dari suatu ras, seperti neraka Dao manusia. Sayangnya, dunia telah mengalami pukulan dahsyat sebelum dia dapat sepenuhnya mewujudkan ambisinya. Sekarang, aku mempercayakan nyala api ini padamu. Senyum melayang ke wajah Kaisar Abadi saat dia melihat Lu Yun. Ini adalah keinginan terakhir dari 3 pendiri, dan itu adalah keinginan saya juga. Gunakan Soul Truevire untuk menciptakan dunia yang benar-benar milik Dao Abadi dan memastikan bahwa itu makmur selamanya, bahwa cahayanya tidak pernah padam. Kamu akan menjadi satu dengan api. Lu Yun segera melihat niat Kaisar. Kaisar Abadi sudah mati, jiwanya tersebar dan roh sejati padam. Hantu ini hanyalah manifestasi dari obsesinya, yang membawa keinginan terakhirnya. Soul Truevire bukanlah sesuatu yang bisa disentuh Lu Yun. Itu benar-benar membakar segala sesuatu di sekitarnya, mengambil bentuk matahari itu sendiri. Faktanya, itu lebih mengerikan daripada matahari yang sebenarnya tergantung di langit dunia abadi. Namun, api itu milik Kaisar Abadi, jadi jika dia menggabungkan keinginannya dengan itu, dia akan bisa menenangkannya dan menyerahkan Soul Truevire yang jinak kepada Lu Yun. Namun, jika dia melakukannya, jejak terakhir Kaisar akan terhapus. Tidak akan ada lagi Kaisar Abadi dari era primordial di seluruh dunia. Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Aku bisa menyelamatkanmu, mereformasi semangat sejatimu dan membentuk jiwamu lagi. Aku bisa membawamu kembali ke dunia ini sehingga kamu bisa terus berusaha untuk aspirasimu. Hahaha. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana dengan hidup, dan bagaimana dengan kematian? Saya gagal dan mati karena kekurangan saya. Bahkan jika saya dilahirkan kembali, saya masih akan gagal.
Satu-satunya harapan saya sekarang adalah agar Soul True Evire melanjutkan harapan saya dan menerangi semua kehidupan, bahwa Dao abadi menjadi abadi. Perbesar, Kaisar Abadi bergegas ke matahari yang terik saat dia berbicara, dan pemuda ramah di peti mati perlahan membuka matanya. Suara mendesing. Dia menembak ke langit dan mengulurkan tangannya ke segel penaklukan abadi, yang turun dengan lembut dalam kabut cahaya yang gemerlap. Dao abadi bebas dan tidak terkekang, dan abadi tanpa rantai dan belenggu. Dunia tidak membutuhkan segel penaklukan abadi. Kaisar Abadi menyuarakan peluit panjang, menyalakan segel emas di tangannya dan mengubahnya menjadi bola api yang menyala-nyala. Semua api di peti mati berkumpul ke segel di tangannya, lidah api berkedip-kedip untuk hidup di tubuhnya pada saat yang sama. Meskipun dia terbakar, Kaisar Abadi melemparkan kepalanya ke belakang dalam tawa puas yang dalam, jenis yang berasal dari lubuk hati seseorang. Akhirnya, keinginan terbesar dalam hidupnya terpenuhi. Tubuhnya menjadi tidak jelas karena keinginannya diabadikan dalam nyala api. Engah, tidak ada yang tertinggal dari Kaisar, dan keinginannya mulai memudar juga. Mutiara cemerlang yang bersinar dengan kecemerlangan matahari melayang di depan Lu Yun. Kota Dao. Wah, sambil mengawasi Donglin Tai Huang, rubah kecil itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Yang mulia abadi, kami tidak memiliki seorang kaisar lagi, kaisar kami tidak ada lagi. Air mata mengalir di wajah Qi Hai saat dia membeku, gemetar di dalam Destiny City. Kamu telah menghilang sepenuhnya, betapa aku berharap cita-cita kita sama, aku membuat langkahku untuk kemanusiaan, tapi kamu melakukan sesuatu untuk kebaikan semua. Yang mulia abadi, penguasa Pulau Inggris dan kepala Sekte Pedang Utara Kegelapan meratap dan memukuli dada mereka dengan sedih. Apakah itu Kaisar Abadi? Pria yang mendefinisikan zaman 100.000 tahun yang lalu. Silverlight dan Golden Light saling memandang. Sayang sekali kami dimeteraikan dan tidak pernah menyaksikan sendiri keunggulannya, dia tidak lagi. Lu Yun menghela nafas pelan saat dia melihat mutiara yang berkilauan di depannya. Meskipun Kaisar Abadi Primordial telah memiliki segel penaklukan abadi, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk mengendalikan makhluk abadi. Semua itu hanyalah desas-desus, dia hanya pernah menggunakannya untuk menyalakan Soul True Evire. Dia juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk memanipulasi Dao abadi setelah mendapatkan pohon Dao. Dia melindungi tumor kanker ini agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Lu Yun tampaknya memahami sedikit pola pikir Kaisar Abadi saat ini. Pria itu hampir tidak rela pergi ke kematiannya. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari menerangi istana surga dan menempa dunia yang selamanya bisa menjaga Dao abadi, eksistensi abadi seperti neraka. Titik. Jadi tujuan utamamu bukanlah agar kutukan racun Little Yu memusnahkan Dao abadi. Tujuanmu yang sebenarnya adalah ini, Lu Yun tiba-tiba berbicara dengan keras. Kamu dengan sengaja membawa Kaisar Abadi kepada kita terakhir kali sehingga dia akan melihat kita, bahwa dia akan melihat harapan baru dan secara sukarela mengorbankan keinginannya untuk menjinakkan Soul True Evire. Benar, bentuk tawa lembut Lu Shenhou terwujud dalam kehampaan. Dia adalah orang pertama yang mengalami keempat alam Dao abadi sejak penciptaannya, dan abadi terkuat sejak lahirnya Dao abadi. Era primordial seperti yang disebut hari ini adalah zaman Dao abadi yang paling makmur setelah didirikan. Faktanya, saya hampir menyaksikan kejayaan Dao manusia yang menderu dari era purba lagi. Lu Yun gemetar. Dia adalah pria yang hebat. Kami pikir kami telah menghancurkan fondasi Dao abadi setelah memutuskan jalur kultivasi. Penurunan, layu, dan korupsi Dao abadi tidak dapat dihindari atau begitulah yang kami percayai. Kami belum memperhitungkan seorang Kaisar Abadi yang menjaganya sendirian dan membawa vitalitas ke dunia abadi sehingga hampir menerangi seluruh multiverse. Lu Shenhou menghela nafas dengan emosi. Dao abadi tidak terputus hanya 100.000 tahun yang lalu, jadi bagaimana pohon bisa tumbuh ketika akarnya dihancurkan? Tapi entah bagaimana, Kaisar Abadi itu melakukannya. Dia menghubungkan kembali jalan itu dengan kekuatannya sendiri dan membuatnya utuh kembali. Namun, dia juga mati dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu, jadi tentu saja Dao abadi pecah lagi. Lu Yun mendengarkan tanpa sepatah kata pun. Sayang sekali dia tidak sempurna pada akhirnya. Dia memiliki terlalu banyak kekurangan di hatinya. Lu Shenhou menyeringai dengan sangat puas. Dia selalu berpikir bahwa Dao abadi yang dia tahu lebih sedikit daripada di masa lalu, bahwa kultivasinya belum mencapai kultivasi Tuan Manusia Purba. Sedikit yang dia tahu bahwa eranya sebenarnya adalah periode di mana Dao abadi adalah yang terbesar, dan bahwa levelnya telah lama mencapai kesetaraan dengan para penguasa manusia itu. Kami hanya membutuhkan semut terkecil dari yang paling kecil, paling tidak penting untuk menanam benih kekalahan jauh di dalam hatinya. Setelah berkecambah dan berakar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan kemudian dia gagal. Lu Shenhou memanggil mutiara yang menyala-nyala dengan isyarat lembut, yang berubah menjadi bara kecil ketika mendarat. Dan kebetulan kamu adalah lawannya.
Hatimu begitu kuat hingga nyaris tanpa celah. Anda tidak pernah goyah dalam keyakinan Anda bahwa masa kini akan menang atas masa lalu. Kami hanya harus membiarkan dia melihat Anda dan merasakan keyakinan Anda. Setelah itu, dia akan mewujudkan keinginannya sendiri dan menjinakkan Sol Truevire seperti anak kecil yang baik. Keangkuhan mewarnai nada suaranya. Disitulah Anda sangat salah. Lu Yun menghela nafas panjang. Saya memiliki kelemahan saya, dan ada banyak, yang paling serius adalah kelembutan hati saya. Lu Senhou berhenti. Apa, aku terlalu berhati lembut? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan seseorang yang menghargai seluruh kehidupan mengorbankan dirinya sendiri setelah bertatap muka dengannya? Maksudmu mengatakan bahwa kamu dapat membangkitkan orang mati dengan neraka dao manusiamu yang compang camping? Lu Senhou mencibir. Itu mungkin terjadi ketika Kaisar Agung Manusia dari Puncak Timur memerintah atas reinkarnasi. Dia menentukan hidup dan mati, tetapi dia juga akan menemukan tangannya terikat sekarang jika dia hidup kembali. Dia juga tidak akan bisa membawa Kaisar Abadi kembali. Hahaha. Lu Yun tertawa terbahak-bahak, melepaskan diri seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kaisar Agung Puncak Timur memerintah atas reinkarnasi, katamu. Dia bisa menentukan hidup dan mati semua dengan satu pikiran. Bahkan dia tidak akan bisa mengembalikan Kaisar Abadi. Hahaha. Lu Senhou diam-diam menatap Lu Yun yang tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, mengapa Kaisar Agung mati? Mata Lu Senhou melebar mendengar pertanyaan itu. Jika dia tidak bisa mengendalikan bahkan hidupnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa semua kehidupan di multiverse? Senyum Lu Yun jatuh. Apakah kamu di sini hanya untuk bercanda dan menjadi badut? Lu Senhou masih belum pulih dari wahyu yang tiba-tiba. Gemuruh. Bara berdenyut di tangannya tiba-tiba berkobar menjadi sosok manusia Kaisar Abadi, yang hancur menjadi apa-apa setelah menjinakkan Sol Truevire dengan yang terakhir dari dirinya sendiri. Setelah kemunculannya, dia menyerang ke depan dengan pukulan dan menghancurkan tubuh Lu Senhou. Sama seperti kamu menuntunku untuk menemuinya, begitu juga aku telah menunggumu. Suara mendesing. Sol Truevire berkobar dan menyulut udara itu sendiri, menciptakan lautan api di kehampaan. Di tengahnya ada hati emas yang berdenyut perlahan. Mustahil. Pekik Lu Senhou. Kaisar Abadi memang telah mati, bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Bahkan Kaisar Agung Puncak Timur era purba tidak akan mampu membangkitkannya. Tapi dia ada di sini. Dia ada di sini. Kembali dari Sol Truevire dan dipenuhi dengan begitu banyak vitalitas sehingga dia mungkin tidak akan pernah mati. Tuan manusia dari era purba. Tidak, saya telah melampaui mereka dan benar-benar mencapai ketinggian seorang kaisar, mirip dengan kaisar besar sebelum kaisar jatuh. Saya adalah satu dalam gelar dan kekuatan. Melayang di udara, Kaisar Abadi melanjutkan dengan dingin, tapi Anda yang belum pernah menjadi bagian dari Dao Abadi tidak akan pernah tahu kehebatannya. Tuan manusia purba, tidak ada apa-apa selain sekelompok orang lemah yang sedih. Lu Senhou tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu benar-benar mencapai ranah kaisar, bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, Anda gagal pada akhirnya. Kami membunuhmu sekali, kami akan membunuhmu untuk kedua kalinya. Dipicu oleh Sol Truevire, tubuh Lu Senhou memudar menjadi ketiadaan. Kaisar Abadi menoleh ke Lu Yun, menatap tangannya dengan tak percaya. Bagaimana kamu berhasil melakukan ini? Di dalam terowongan, Lu Yun menatap lekat-lekat tumpukan bubuk tulang yang tersisa dari penampakan pertama hantu Kaisar Abadi. Itu bukan jenazahnya, tapi kehadirannya bisa dirasakan di tumpukan itu. Kompas Feng Shui-nya beredar perlahan di seberangnya, menunjukkan miniatur yang agak kabur duduk bersila di jantung Luopan yang tampak identik dengan Kaisar Abadi. Itulah jantung dunia apa yang terjadi. Suara mendesing. Tubuh Kaisar Abadi tiba-tiba berserakan, dan hati dunia menghilang dalam sekejap bersama dengan Sol Truevire. Ganda yang diciptakan Lu Yun melalui metode pengamatan rohnya yang baru lahir juga memudar. Lu Yun membuka matanya. Apa yang terjadi di sini, Gelong? 6 jalan Lu Yun di neraka memadat menjadi sosoknya dan berbalik ke Gelong. Dia telah mengumpulkan kehadiran Kaisar Abadi dengan luopannya dan mengamatinya dengan 6 jalur reinkarnasi, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar mewujudkan Kaisar Abadi. Jika Anda menggabungkan aturan reinkarnasi dan metode pengamatan roh Anda yang baru lahir, Tuan, Anda dapat memanifestasikan mereka yang telah meninggal. Setelah jeda yang bijaksana, Gelong melanjutkan, ini mirip dengan memanggil Patriark Penghancur Iblis Surga ke-9, tetapi manifestasinya hanyalah ilusi yang didorong oleh pikiran individu. Roh sejati Kaisar Abadi, di sisi lain, benar-benar telah dibangkitkan karena kehadirannya dikumpulkan oleh Luopan. Dia menjadi satu dengan kompas Anda dan tinggal di dalamnya sebagai roh harta karun.
Ini adalah kekuatan waktu. Seseorang menggunakan kekuatan waktu untuk mengirimkan sepotong roh kaisar abadi dari masa lalu ke masa sekarang. Waktu, menara cahaya waktu. Harta karun itu adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika waktu ada di atas meja. Menara Timelite telah menjadi harta pamungkas Empress Timelite yang dapat mengubah kecepatan waktu berlalu dan bahkan melintasi kontinum waktu. Tapi menara Timelite ada di dunia bawah, di dalam makam Master Surgawi. Lu Yun berpikir keras. Terlepas dari harta itu, ini adalah satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi waktu. Dia mencengkeram udara kosong untuk kembali dengan senjata Dao Waktu. Senjata Dao Ruang, senjata Dao Waktu. Permaisuri Timelite dan Vaspes masing-masing mengendalikan waktu dan ruang, dan keduanya menghilang sebelum Kaisar jatuh. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Lu Yun sepertinya akan menggenggam sesuatu, tapi itu tetap menggoda di luar jangkauan. Dia tanpa sadar melihat Tome of Life and Death ada sudut ruang khusus di dalamnya yang menahan seorang gadis yang tertidur lelap Yu Hengluo. Saya hanya akan melupakan apa yang tidak bisa saya pikirkan. Kebenaran akan terungkap, cepat atau lambat. Dia berdiri dan menghela napas panjang, lalu memperhatikan kompas Feng Shui-nya dengan cermat. Fragmen roh sejati dari Kaisar Abadi tertidur lelap di dalamnya, telah menjadi roh penghuni senjata. Geluapan energi es itu memelihara dia ke pemulihan bertahap. Karena peti mati Kaisar bisa memicu Soul True Evire, itu juga bukan barang biasa. Aku akan membawanya bersamaku. Karena makam itu tidak lagi memiliki tujuan, pembatasan di dalamnya juga telah dinonaktifkan. Lu Yun terbang seperti angin, mencapai ujung lorong dengan beberapa langkah. Jantung makam sekarang menjadi dunia kegelapan yang begitu lengkap sehingga tangan yang terulur tidak akan terlihat oleh mata. Bahkan mata spektral gagal menangkap apapun. Di sini, kesadarannya sangat terbatas pada dirinya sendiri. Tanah roh gas yang baru lahir. Lu Yun berhenti. Terakhir kali dia mengalami situasi ini, dia berada di makam Master Surgawi. Banjir butiran gas yang tak berujung itu telah mengisolasi segala sesuatu di sekitarnya. Tidak, tunggu, ini bukan tanah roh yang baru lahir, ini memiliki struktur yang sama sekali berbeda. Sambil mengerutkan kening samar, telinganya menangkap sesuatu yang berbeda dalam kegelapan. Meskipun kesadaran dan penglihatannya diasingkan, pendengarannya tidak terpengaruh. Dia bisa dengan jelas mendengar naik turunnya napas yang sangat besar, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dalam kegelapan. Apa itu? Lu Yun mundur setengah langkah, Violet Grave sudah siap di tangannya. Ini uap air hitam, sebuah ide muncul dan dia mengumpulkan sedikit cahaya hitam di tangannya. Conate Kui Air Yin. Kayu Yin di timur, logam yang di barat, api yang di selatan, air Yin di utara, dan bumi yang di tengah adalah bentuk nyata terkuat dari 5 elemen. Paru-paru langit dan bumi memelihara geng metal, sedangkan hati menumbuhkan api Li, hati melindungi kayu Yi, jadi jika ada air Kui di sini bisakah ginjal langit dan bumi juga ada di sini? Lu Yun gemetar hebat dan dengan cepat menembak ke belakang ketika pikiran itu muncul di benaknya, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ledakan, raungan yang luar biasa terdengar bersama dengan denyut air yang sangat besar segera setelah dia keluar dari ruangan. Tempat dia berdiri segera dimusnahkan menjadi kehampaan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ginjal langit dan bumi telah sepenuhnya terbentuk dan menjadi roh ilahi. Altar air berasal dari dunia tengah, yang berarti benda ini pasti terbentuk kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Itu kemudian melepaskan diri dari pengekangan altar dan menyebabkan ketidakstabilan yang luar biasa di dunia tengah, melepaskan semua hal itu ke 23 aspek di bawah. Ketika dunia tengah telah diguncang dari ketidakstabilan 5.000 tahun yang lalu, fragmen yang tak terhitung jumlahnya telah menghujani dunia abadi. Yang paling terkenal adalah Pulau Melayang di Laut Utara dan KTT Formasi Segudang di Provinsi Senja. Sekarang tampak seperti kerusuhan itu semua akibat dari ginjal surga dan bumi yang hidup di makam Kaisar Abadi. Untungnya, peti mati Kaisar yang diletakkan di atas roh Dewa Organ selama ini telah mencegahnya mengamuk. Sekarang peti mati Kaisar telah redup, roh segera memanfaatkan penangguhan hukuman untuk mengobarkan api kekacauan. Itu meluncur secara acak dengan air yin bawaan, berusaha melepaskan diri dari makam sepenuhnya. Saya selalu berpikir apa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu adalah hasil dari konspirasi besar-besaran. Aku tidak mengira itu karena hal ini lalu bagaimana dengan segel di Abyss of Divine Burial. Sakit kepala yang berbeda muncul dari kurangnya kekuatan otak Lu Yun. Apakah altar air hanya kebetulan yang membahagiakan yang memperkuat segel dan perlahan menjadi intinya? Tidak. Tunggu, itu salah, itu masih salah. Ada jejak buatan manusia yang tertinggal di tempat kejadian, jadi itu bukan kebetulan. Seseorang dengan sengaja membimbing orang-orang untuk menyembah altar dan memfasilitasi keilahian benda ini. Ini seperti paru-paru. Jika seseorang tidak mengirimnya ke dasar jurang, paru-paru juga akan menjadi dewa sejak lama.
Jadi pasti adalah konspirasi besar yang melibatkan mereka 5.000 tahun yang lalu. Memukul, memukul, memukul. Tabrakan yang semakin keras terdengar dari tengah ruang pemakaman utama. Semua dunia tengah mulai bergetar juga. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari organ surga dan bumi. Meskipun Xing Chen memiliki dua dari mereka di tubuhnya, dia tidak bisa mengerahkan apapun di luar kekuatan mereka yang sangat kecil dan sepele. Namun, roh ilahi yang terbentuk dari salah satu dari mereka, dapat mengguncang segi itu hanya dengan kekuatan mereka. Apa yang sedang terjadi? Memanfaatkan Sel Sky Turning dan Sugato Sword, Venerated Sacrosanct Demon Sovereign merobek segel bulu besar menjadi berkeping-keping. Bahkan tidak mengambil satu detik pun untuk merayakan kemenangannya, dia malah gemetar ketakutan dan menatap tanah di bawah kakinya dengan curiga. Sepertinya Lu Yun telah berhasil mendapatkan segel penaklukan abadi, benda itu sudah bangun. Gravitasi menimpa pemuda dari Cakrawala Hijau. Seorang ahli dari Cakrawala Hijauku melukainya dengan parah 5.000 tahun yang lalu, dan sejak saat itu peti mati itu ditekan oleh Kaisar Abadi. Itu masih membawa luka yang fatal, sehingga dapat dengan mudah dibunuh jika seseorang dapat menyebabkan lukanya berkobar lagi. Tapi itu terlalu kuat, jadi Lu Yun tidak bisa mengidentifikasi di mana lukanya. Perwakilan Cakrawala Hijau memegangi kuali dan telur dengan tangan yang kuat dan tiba-tiba berbalik dengan teriakan. Demon Sovereign, Sky Turning Cell adalah milikmu sejak awal, jadi memberikannya padamu sekarang berarti mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Gunakan segel untuk menekan telur Dewa Iblis sampai Lu Yun tiba dengan segel penaklukan abadi. Dalam keadaan apapun Dewa Iblis tidak dapat dibiarkan menjalani kesengsaraannya. Penguasa Iblis menghancurkan segelnya ke Icor Bok untuk mencegah segel bulu besar itu berubah. Apa yang akan kamu lakukan? Hadal Bonneville di kepalanya berkedip cepat dalam pikirannya. Tentu saja, saya akan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh senior saya. Suara mendesing. Api hitam mekar dari tubuh pemuda itu. Dia langsung hancur menjadi debu dan roh yang baru lahir yang luar biasa pergi melalui kehampaan. Tidak ada riak kehidupan di dalamnya, seperti makhluk mati. Dengan kepergian ahli Cakrawala Hijau, segel pembalik langit bergetar dan menabrak kuali sebagai seberkas cahaya. Akan kembali ke penampilan hitamnya, kuali itu bergetar dan memancarkan emas murni lagi. Hadal Bonneville membara dengan tekad, penguasa iblis berdiri di atas kuali, satu tangan menekan segel dan yang lainnya memegang pedang Sugato. Aura pedang yang menakutkan melolong dan menyapu seperti badai besar, mengiris setiap kali guk-guk laut berbulu besar itu mencoba untuk membentuk dirinya kembali. Mengaum dan menggeram, Dewa Iblis terus berusaha untuk mengambil bentuk dan menyerang melalui penindasan segel itu. Sayangnya untuk usahanya, segel itu duduk dengan kuat di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. 1. Altar di dasar sungai senja tempat orang mempersembahkan korban agar tetap aman dari roh yin. Tidak, tunggu. Akan berangkat dari makam kaisar, Lu Yun tiba-tiba memekik berhenti. Roh ilahi ginjal tampak menakutkan dan semua jas tadi, tapi itu hanya bagian depan. Itu mengguncang seluruh dunia tengah ketika lahir 5.000 tahun yang lalu, tapi sekarang bahkan tidak bisa keluar dari makam kaisar abadi. Semuanya gertakan dan udara panas, itu mencoba membuatku takut. Dia berbalik dan membuka Spectral Eye untuk memindai semuanya dalam jarak 5.000 km. Meskipun tidak bisa menembus uap air yang terbentuk oleh air yin bawaan, itu masih bisa membaca jika ada sesuatu yang hidup atau mati di sana. Roh ilahi yang dibentuk oleh ginjal melayang-layang di antara hidup dan mati, dalam kondisi mati dan hidup. Seseorang memberikan pukulan berat padanya ketika ia lahir 5.000 tahun yang lalu. Setelah 5.000 tahun penindasan dari Soul True Evire dan kehilangan Water Altar, lukanya semakin parah dan kekuatannya telah menurun menjadi kurang dari 1/100 juta saat pertama kali terbentuk. Memikirkan hal ini, Lu Yun kembali ke ruang pemakaman utama. Dengan tidak adanya Soul True Evire, roh ilahi bergerak hingga terjaga. Kekuatannya akan meningkat seiring berjalannya waktu sampai akhirnya kembali ke kondisi puncak. Peti mati Kaisar Abadi tentu saja merupakan harta yang langka karena dapat membuat Soul True Evire terus berjalan. Jika roh suci memakannya, itu akan sangat mempersingkat masa pemulihannya. Lu Yun mengerahkan langkah berkelana ketika dia memikirkan hal ini dan berlari kembali ke pintu masuk ruangan. Apa? Kamu belum pergi? Suara terkejut terdengar begitu dia kembali. Lu Yun mengangkat kepalanya untuk melihat arwah yang baru lahir benar-benar mati melayang di udara, mengamati situasi di ruang pemakaman. Dewa Yin, Lu Yun berkedip, mengenali entitas itu. Anda. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki keberanian untuk kembali. Makhluk itu mengangguk, lalu menggoda. 5.000 tahun yang lalu, seorang senior dari Cakrawala Hijau saya melukai roh ilahi di dalam, meminjam api Kaisar Abadi untuk melakukannya. Meski begitu, ia masih memiliki kekuatan dari alam Ingres yang abadi dari era primordial.
Apa yang kamu punya? Apakah Anda bergegas kembali untuk menemui kematian Anda? Jadi bagaimana denganmu? Lu Yun mengangkat bahu. Kamu telah kehilangan tubuh fisikmu dan Seal Sky Turning. Saat ini, Anda sekuat dao abadi misterius dari era primordial. Anda juga ingin menemui kematian Anda dengan berada di sini. Dewa Yin tertawa terbahak-bahak. Kau benar, aku berada di sini untuk mencari maut saya. Saya adalah Dewa Yin. Mati lagi tidak masalah bagi seseorang yang sudah mati. Mati lagi. Semangat sejatimu akan bubar jika kamu mati lagi. Lu Yun sedikit mengernyit. Mengapa tidak, jika kematianku bisa menjamin kehidupan semua orang di dunia keabadian? Tapi Anda memiliki masa depan yang cerah penuh potensi. Mengapa kamu kembali untuk membuang hidupmu? Desah Dewa Yin. Lu Yun berhenti sejenak dan kemudian menjawab, kamu tidak bisa membunuhnya sendiri. Paling-paling Anda hanya akan melukainya dalam-dalam dan membuatnya tertidur kembali. Biarkan saya membantu Anda. Dewa Yin menghapus seringai nakal dari wajahnya dan mengangguk. Saya membutuhkan tubuh fisik. Lu Yun menjentikkan kacang emas dengan menjentikkan jarinya dan keduanya menyaksikannya berubah menjadi prajurit lapis baja emas. Dewa Yin bergetar dan rohnya yang baru lahir ditarik ke dalam prajurit terlepas dari dirinya sendiri. Itu kamu. Pekik prajurit itu di detik berikutnya. Kamu. Dia menjepit keras dengan giginya dan tidak mengucapkan beberapa kata terakhir. Aha, seperti yang kupikirkan. Prajurit kacang saya dihuni oleh Dewa Yin dari Cakrawala Hijau. Lu Yun hampir tidak terkejut dengan reaksinya. Tidak. Anda hanya bisa memanggil Dewa Yin yang paling biasa. Anda belum bisa memanggil orang-orang dari Cakrawala Hijau, tidak dengan kekuatan Anda saat ini. Kegembiraan menari-nari di mata prajurit itu. Tapi begitu kamu seorang dao abadi atau mencapai ranah Ingres, kamu akan bisa memanggil Dewa Yin sepertiku. Jujur, apa sebenarnya Dewa Yin itu? Lu Yun mengerutkan kening. Aku akan memberitahumu begitu kita menangani roh suci di sana. Prajurit lapis baja emas menghela nafas panjang. Dia berbeda dari yang sebelumnya dipanggil oleh Lu Yun karena dia tidak terpengaruh oleh kekuatan kastor itu sendiri. Faktanya, dia juga tidak terpengaruh oleh batasan abadi. Tentara kacang adalah seni kematian dari Tome of Life and Death. Meskipun pembatasan itu mengancam, itu tidak memberikan kendali apapun atas buku itu. Itu bisa membatasi Lu Yun karena kelemahan pemuda itu sendiri dan fakta bahwa dia adalah seseorang yang hidup di bawah dao abadi. Seni kematian, bagaimanapun, berada di bawah yurisdiksi lain. Saat mereka berbicara, prajurit lapis baja emas meninju dinding ruang utama dan langsung menyerbu masuk. Meskipun orang itu memiliki tubuh dan dapat menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, dia tetap tidak akan bisa menandingi roh suci itu jika dia bertindak seperti ini. Lu Yun memegang keningnya. Metode pergeseran naga. Werer, cahaya keemasan cemerlang meletus dari tubuhnya. Bayangan naga hitam dan putih melonjak keluar dari tanah, membuat makam itu bergetar kuat dalam prosesnya. Mereka adalah nadi naga dari makam Kaisar Abadi satu Yin dan satu Yang. Melengkapi satu sama lain dengan sempurna, mereka sangat agresif dan sangat dekat untuk menjadi urat leluhur. Sekarang Lu Yun adalah seorang yang abadi, dia bisa langsung memanggil pembuluh darah naga ketika dia menggunakan metode pergeseran naga. Selain itu, ini adalah dunia tengah, dunia mati yang ditinggalkan oleh surga, jadi dia tidak akan menderita serangan balik dari dunia jika dia menggerakkan pembuluh darahnya. Kedua naga berubah menjadi arus yin yang dan mengikuti prajurit lapis baja emas ke ruang utama. Sekembalinya, Lu Yun menemukan bahwa dia bisa menyentuh nadi naga. Ketika dia pertama kali menemukan mereka, pembatasan di sekitar mereka telah mengusir semua penyusup. Tapi sekarang, itu juga telah dibongkar. Ruang pemakaman utama sekarang menjadi lautan dengan kedalaman hitam pekat, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di perairannya. Berkat kekuatan ginjal langit dan bumi, lingkungan setempat telah menjadi ekosistem yang lengkap. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menerkam prajurit begitu dia bergegas masuk. Semua organisme ini berubah dari entitas yang telah mati di makam. Berkat pengaruh ginjal, mereka menjadi makhluk yin yang tidak mati atau hidup. Pergi bersamamu. Saat prajurit itu mengangkat tangan, kilau emas cerah di sekelilingnya langsung berubah menjadi hijau. Denyut air yang mengerikan berdesir melalui lautan air yin, meledakkan makhluk-makhluk di kedalamannya. Namun, air yin tampaknya membuat mereka tak terkalahkan. Mereka direformasi begitu mereka dihancurkan. Tidak hanya itu, air yin menggiring bersama-sama pecahan jiwa dan roh yin yang tersebar dan mulai menyusunnya menjadi makhluk yang lebih kuat. Sebelum prajurit lapis baja emas itu bisa bereaksi, seekor hiu hitam yang berlari setengah kilometer keluar dari kedalaman dan melemparkan dirinya ke depan dengan rahang terbuka. Bam! Kekosongan bergetar dan air yin di sekitarnya tiba-tiba surut. Memiliki waktu hanya untuk satu jeritan mengerikan, hiu itu meledak di tempat.
Raksasa setinggi 300 meter mengenakan dua naga untuk sepatu muncul di depan prajurit lapis baja emas. Ada bola hitam di tangan kiri raksasa itu energi air bawaan. Itu adalah Lu Yun. Kaki mengangkang naga ilahi ini adalah dewa air primordial Gonggong. Bagaimana? Kejutan melanda prajurit lapis baja emas. Hanya sesuatu yang aku proyeksikan setelah mengamatinya. Itu bukan dewa air yang sebenarnya, terdengar suara Lu Yun. Roh ilahinya pulih di dalam peti mati Kaisar Abadi. Gonggong terhuyung-huyung beraksi, naga hitam dan putih di bawah kakinya melesat maju ke bagian terjauh dari lautan. Dewa air yang dimanifestasikan Lu Yun tidak terlalu kuat, dan faktanya, hampir setara dengan dirinya sendiri. Namun, dua naga yang digunakan Dewa Air Gonggong untuk sepatu adalah dua urat naga di bawah makam Kaisar Abadi. Mereka hampir seperti leluhur dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan metode pergeseran naga, Lu Yun untuk sementara mampu memberikan kekuatan yang lebih besar pada manifestasinya daripada yang seharusnya digunakan. Ini juga memberinya inspirasi pada saat yang sama, memimpin pemahamannya tentang metode pengamatan roh yang baru lahir ke tingkat yang baru. Pengamatan dengan roh yang baru lahir tidak hanya menghasilkan penggunaan kekuatan dunia untuk memproyeksikan apapun yang sedang dipelajari, dia juga bisa membuat bentuk dengan meminjam dari orang lain. Cahaya hijau tua berkilauan di atas prajurit lapis baja emas itu ketika dia mengabaikan penampilan seorang prajurit kacang untuk penampilan aslinya sebagai seorang pemuda berjubah hijau. Ada bekas luka di bagian terdalam dari jiwanya yang sebenarnya. Jika Anda dapat membuatnya menyala lagi, Anda akan dapat melukainya dengan serius. Dia segera angkat bicara saat melihat Lu Yun bergegas mendekat. Saya tidak dapat memicu cedera lamanya, tidak untuk saat ini, tanggapan Lu Yun terdengar di benaknya. Jika aku membuatnya bertindak lagi, maka roh suci ini benar-benar akan menjadi domba yang gemuk untuk disembelih. Semua hal yang terjadi di malam hari akan keluar untuk mengklaim kepemilikannya. Pemuda itu mulai. Aku sudah menemukan kehadiran Dewa Iblis, paling tidak. Dia bersembunyi di kegelapan, menunggu untuk mengambil keuntungan dari kesempatan utama apapun yang muncul dengan sendirinya. Lu Yun mencibir. Jika dia bisa membagi dirinya menjadi dua, maka dia bisa membagi dirinya menjadi tiga. Saya berani bertaruh bahwa dia menjalani kesengsaraannya hanyalah tabir asap lainnya, tujuan sebenarnya adalah sepasang ginjal. Organ langit dan bumi. Xing Chen sudah memiliki dua, tetapi mereka sepenuhnya disembunyikan melalui metode khusus Holy Lord Ashu, sehingga menghindari deteksi oleh orang lain. Ginjal di sini tidak memiliki penutup seperti itu, dan karena itu, Lu Yun yakin ada banyak orang yang mengincarnya. Pertama, Dewa Iblis saat ini tidak memiliki tubuh dan tidak banyak di dunia yang bisa dia ambil. The Venerated Sacrosanct Demon Sovereign adalah salah satu kandidat yang mungkin, tetapi roh ilahi yang lahir dari ginjal tidak diragukan lagi adalah salah satu yang paling cocok. Organ langit dan bumi bukanlah masalah kecil. Jika seseorang dapat mengasimilasi organ seperti itu, kemungkinan besar mereka akan dapat berubah menjadi dunia sendiri. Uap air kui telah membentuk lautan di depan mereka, dan meskipun sangat gelap sehingga tidak bisa ditembus, masih ada beberapa kualitas air yang tembus cahaya. Lu Yun dan pemuda berbaju hijau mendekati peti mati Kaisar Abadi. Dulu matahari terik, menyapu ruang utama dengan pancaran sinar matahari. Sekarang Sol Truevire telah pergi, bentuk aslinya tersedia untuk dilihat semua orang. Itu adalah bunga. Bunga emas masih dalam bentuk kuncup yang telah dipahat menjadi bentuk peti mati. Kaisar Bunga Matahari. Lu Yun ternganga kaget saat melihatnya. Yang terakhir dari 10 akar roh besar Kaisar Bunga Matahari. Ada 10 akar roh bawaan di dunia. Yang terbesar adalah Chaos Lotus dan berspekulasi milik jenius Ling Rumeng dari Ling Clan, orang yang memanggil Lotus untuk fenomena kenaikannya. King Yu sendiri memiliki 3 dari mereka. Fusang Purewut peringkat di nomor 3, Moon Osmanthus di nomor 6, dan Bambu Sakit di nomor 7. Nomor 10 sekarang tepat di depan mata Lu Yun. Kaisar Bunga Matahari adalah bunga yang mirip dengan terik matahari, memelihara di dalamnya pijar dan panas yang lebih besar dari matahari penuh. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Bunga Matahari dan kayu murni Fusang berasal dari asal yang sama, bahwa dua akar roh adalah kembaran alam. The Fusang Purewut telah menjadi harta permaisuri Miral Star, sedangkan Kaisar Bunga Matahari telah menjadi bahan utama yang memungkinkan tubuh Kaisar Abadi dan Sol Truevire untuk berbaring dalam keadaan. Roh ilahi ada di dalam Kaisar Bunga Matahari. Ia ingin menarik energi akar roh, dan jika akhirnya memakan akar roh, baik api dan air akan hidup berdampingan di dalamnya. Itu akan menjadi entitas yin dan yang, makhluk yang menyaingi penguasa manusia di era purba. Konsekuensi mengerikan dari situasi itu tiba-tiba menyerang kaum muda. Cepat dan hentikan, kekuatan Kaisar Bunga Matahari menyembuhkan luka pedang di tubuhnya. Tidak ada yang bermimpi bahwa peti mati Kaisar akan dipahat dari akar roh.
Desis. Sibilance Serpentin melakukan perjalanan keluar dari domain air sebagai ular hitam besar merayap keluar dari peti mati. Rahang melebar dan racun biru berkilauan dari taring mereka. Mereka melompat ke arah Lu Yun dan pemuda itu. Jangan biarkan ular air itu menggigitmu. Itu racun dari roh yang baru lahir. Lu Yun menemukan penyebutan ular-ular ini dari ingatan Xingxi. Racun mereka tidak akan membahayakan tubuh fisik, hanya roh yang baru lahir. Faktanya, roh yang baru lahir akan langsung mati jika diserempet dengan racun ini. Lu Yun tidak takut tubuhnya saat ini adalah proyeksi untuk memulai dan roh yang baru lahir yang dipendamnya hanyalah untaian dari 6 jalurnya. Tetapi jika pemuda di sebelahnya menderita gigitan, tidak akan ada jalan lain baginya, bahkan dari penguasa neraka. Dalam ingatan Xingxi, tidak ada penawar racun ular air. Satu gigitan sudah cukup untuk menembus kehidupan, mengirimkan roh yang baru lahir sampai mati, menghancurkan roh yang sebenarnya, dan menghapus jejak terakhir dari makhluk di bawah langit. Racun roh yang baru lahir. Terkesiap pemuda dan melemparkan dirinya keluar dari jalan, nyaris menghindari ular air dalam proses. Suara mendesing. Saat berikutnya, ular air melepaskan racun biru mereka dan mewarnai air dengan warna biru yang kaya. Keluar dari jalan, Gonggong meraih pemuda itu dan melemparkannya ke tempat yang aman di atas bahunya. Suara mendesing. Api zamrud meletus dari tangan Dewa Air dan berkobar dengan ganas di lautan, memurnikan air yin. Mereka kemudian membentuk ular api ganas yang bergejolak ke arah kelompok ular air. Jeritan pecah di perairan saat ular air dibasmi. Mustahil. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Gonggong bisa menggunakan api? Jika Anda mempelajari metode Gonggong, bagaimana Anda bisa menggunakan api? Apakah kamu tidak tahu bahwa air dan api tidak cocok? Meledak raungan kemarahan yang putus asa dari peti mati. Sebuah kepala besar menjulur dari kelopak bunga matahari kaisar dan mengarahkan tatapan dendam pada Gonggong. Lu Yun hanya memproyeksikan dewa air kuno dengan metode pengamatan rohnya yang baru lahir, dia tidak benar-benar menggunakan metode air dewa. Dua Raja Yamanya Changin dan Su Xiaoxiao adalah karakter dari era primordial, jadi mereka berdua pernah melihat Gonggong dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Sebagai patriark kilin air, Changin pernah berbincang dan berbagi wawasan tentang Dao dan kultivasi dengan Dewa Air. Jadi, itu adalah hal termudah bagi Lu Yun untuk mewujudkan Gonggong. Metode pengamatan rohnya yang baru lahir baru terbentuk, jadi tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain dari Yang Mulia Raja Iblis. Apapun yang ada di Kaisar Sunflower hanya mengira seseorang yang berlatih metode Gonggong telah tiba, jadi melihat Lu Yun secara tak terduga menggunakan Emerald Mist Fire sangat mengkhawatirkannya dengan perkembangan yang tidak diinginkan. Dan disinilah aku, bertanya-tanya seperti apa kepribadianmu yang hebat. Kamu hanya kentut tua dari roh ular cibir Lu Yun. Tubuhnya mengalami perubahan luar biasa di detik berikutnya dan dia menjadi raksasa yang diliputi api zurong. Astaga, Emerald Mist Fire, Lucent Void Fire, dan Daefik Sky Fire secara spontan menyala padanya, membakar dengan sangat cemerlang sehingga energi air kewibawaan tidak bisa memadamkan api. Metode Klan Zurong. 3 api abadi guru surgawi Zhang. Teriak roh ular di dalam bunga. Kasihan, oh yang hebat. Roh monster kecil ini tidak mengetahui kedatangan orang yang dimuliakan. Tolong lepaskan semangat yang rendah hati ini, oh Tuan yang suci. 740.